Bayangkan kamu mendapat undangan VIP. Tapi untuk pernikahan suamimu sendiri dengan sahabat pengkhianatmu. Menangis? Melabrak? Tidak. Istri jenius ini justru datang ke pesta mereka membawa surat pengusiran dan surat cerai. Begini cara dia menghancurkan hidup sang pelakor hingga tak bersisa. Halo para pencari keadilan. Selamat datang kembali. Hari ini kita punya kisah nyata tentang balas dendam kelas atas yang dijamin bakal bikin kalian puas banget sampai ke ubun-ubun. Nggak ada ceritanya istri sah cuma bisa nangis di pojokan. Tapi sebelum kita bedah tuntas kecerdasan luar biasa di balik kehancuran pesta megah ini, coba dong absen dulu di bawah. Kalian lagi nonton video ini dari kota atau negara mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang benci banget sama kemunafikan dan suka cerita dengan plot twist yang meledak, pastikan kalian udah tekan tombol like, share video ini ke grup-grup kalian, dan pastinya klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru dari channel ini. Sudah subscribe? Yuk, langsung kita saksikan detik-detik kehancurannya. Oke, siapkan camilan kalian, matikan notifikasi handphone, dan mari kita masuk ke babak pertama pengkhianatan ini, undangan emas tanpa nama pengirim. Bayangkan kalian sedang berada di posisi Alina. Sore itu, hujan turun rintik-rintik membasahi kaca jendela rumah bergaya minimalis tropis miliknya. Udara dingin di luar membuat Alina memilih duduk bersantai di sofa ruang tengah, menikmati segelas anggur merah. Ia baru saja merayakan ulang tahun pernikahan bulan lalu. Di mata tetangga dan ibu-ibu arisan kompleks elit, pernikahan Alina sangat sempurna. Suaminya, Reno, adalah seorang direktur perusahaan konstruksi yang tampan, sukses, dan selalu memamerkan kemesraan mereka di media sosial. Benar-benar citra family man idaman, kan? Tapi, ketenangan sore itu mendadak pecah. Bel rumah berbunyi. Seorang kurir ekspedisi berdiri di balik pagar, menyerahkan sebuah kotak hitam berbahan beludru. Tidak ada nama pengirim di sana. Hanya ada secari kertas bertuliskan nama Alina. Alina meletakkan gelas anggurnya, mengambil kotak itu, dan membukanya perlahan. Tiba-tiba, aroma parfum yang sangat familiar langsung menyengat penciumannya. Aroma melati dan vanila yang manis, tapi mematikan. Sadarkah kalian aroma siapa itu? Itu adalah aroma parfum mahal milik Siska. Ya, Siska. Sahabat karib Alina sejak zaman kuliah. Perempuan yang bulan lalu baru saja menangis sesenggukan, meminjam uang 100 juta rupiah kepada Alina dengan alasan ibunya sakit keras di kampung. Sahabat yang sering makan malam di rumah itu dan memeluk Alina layaknya saudari sendiri. Dengan tangan yang mendadak terasa sedingin es, Alina membalik penutup kotak tersebut. Di dalamnya terbaring sebuah undangan pernikahan VIP yang sangat tebal, dengan ukiran tinta emas murni di atas kertas bertekstur mahal. Jantung Alina berdetak kencang. Matanya tertuju pada dua nama yang tercetak indah dengan huruf klasik. Reno Aditama dan Siska Maharani. Tanggal pernikahannya? 3 minggu dari sekarang. Tempatnya? Di Grand Arumdalu Mansion, gedung pertemuan paling mewah di kota yang harga sewanya mencapai miliaran rupiah semalam. Waktu seakan berhenti berdetak. Nafas Alina tertahan. Reno, suaminya yang tadi pagi mengecup keningnya dengan mesra dan pamit pergi perjalanan dinas? Siska, sahabat yang selalu memanggilnya kakak. Undangan ini jelas bukan keisengan. Ini adalah deklarasi perang. Siska dan Reno sengaja mengirimkan undangan ini untuk menginjak-injak harga diri Alina. Mereka menganggap Alina hanyalah istri bodoh, lemah, dan terlalu patuh untuk bisa melawan. Di dalam kehidupan nyata masyarakat kita, coba bayangkan, apa reaksi wajar seorang istri kalau disodorkan fakta sekejam ini? Pasti langsung menangis histeris. Kan? Menelepon suaminya berkali-kali, mengutuk, lalu mendatangi apartemen si pelakor, melabrak, menjambak rambutnya sampai jadi tontonan satpam dan viral di akun gosip. Jujur aja, itu reaksi yang sangat ditunggu-tunggu oleh Reno dan Siska. Mereka ingin melihat Alina kehilangan akal sehat, bertindak brutal di depan umum,
supaya Reno punya alasan logis di pengadilan untuk menceraikan Alina dengan dalih istrinya sudah gila. Hukum sosial itu kejam, teman-teman. Istri yang mengamuk di depan umum seringkali malah dicap mempermalukan keluarga. Tapi, disinilah plot twist pertamanya dimulai. Alina tidak meneteskan air mata setetes pun. Sama sekali tidak. Rasa sakit yang luar biasa di dadanya perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, dingin, dan mematikan. Ia teringat bagaimana beberapa bulan terakhir Reno pelan-pelan membujuknya memindahkan aset apartemen dan mobil ke nama perusahaan dengan alasan efisiensi pajak. Mereka pikir mereka sudah berhasil merampok hidup Alina tanpa perlawanan. Mereka lupa satu hal penting. Sebelum Alina memutuskan menjadi ibu rumah tangga yang penurut, dia adalah seorang mantan auditor keuangan dan ahli hukum bisnis yang sangat kejam dalam membedah manipulasi data. Alina kembali berjalan ke arah sofa. Ia mengambil gelas anggur merahnya. Dengan tatapan tajam ke arah jendela yang berembun, ia mencelupkan ujung undangan berlapis emas itu ke dalam cairan anggur merah pekat. Tinta emas nama Reno dan Siska perlahan luntur, ternoda seperti tetesan darah segar. Senyum tipis yang sangat mengerikan terbentuk di bibir Alina. Tidak akan ada tangisan. Tidak akan ada pelabrakan murahan. Kalau suaminya dan sahabat pengkhianatnya itu menginginkan pesta pernikahan yang megah, maka Alina akan mengabulkannya. Ia akan memastikan pesta itu menjadi neraka paling mewah yang pernah mereka injak. Alina meraih ponselnya, mencari nomor telepon seorang penyelidik swasta spesialis kejahatan korporat. Permainan maut resmi dimulai. Gila nggak tuh? Bukannya nangis, Alina malah nyiapin jebakan maut. Di bagian selanjutnya, kita bakal lihat gimana muaknya akting Reno saat pulang ke rumah, dan gimana Alina mulai menyadap semua aset rahasia suaminya tepat di saat Reno sedang mandi. Pastikan kalian tetap nonton, karena plot twist tentang siapa sebenarnya Siska bakal bikin kalian jantungan. Sore itu hujan turun rintik-rintik membasahi kaca jendela rumah bergaya minimalis tropis milik Alina. Udara dingin di luar membuat Alina memilih duduk di sofa ruang tengah, menikmati segelas anggur merah sisa perayaan ulang tahun pernikahannya bulan lalu. Pernikahan yang selama ini ia pikir sangat sempurna. Suaminya, Reno, adalah seorang direktur di perusahaan konstruksi yang tengah naik daun. Pria yang selalu memamerkan kemesraan mereka di media sosial dengan narasi tentang betapa beruntungnya ia memiliki istri seperti Alina. Sebuah citra keluarga harmonis yang sering menjadi bahan iri dan gosip ibu-ibu arisan di kompleks perumahan elit mereka. Namun, ketenangan sore itu pecah saat bel rumah berbunyi. Seorang kurir ekspedisi biasa berdiri di balik pagar, menyerahkan sebuah kotak hitam berbahan bludru tanpa nama pengirim. Hanya ada secari kertas cetakan komputer bertuliskan nama Alina. Alina meletakkan gelas anggurnya di meja, mengambil kotak itu, dan membukanya perlahan. Aroma parfum yang sangat familiar langsung menguar dari dalam kotak. Aroma melati dan vanila yang manis namun menusuk. Itu adalah aroma parfum mahal yang sama persis dengan yang selalu dipakai Siska, sahabat karibnya sejak masa kuliah. Siska, perempuan yang bulan lalu baru saja menangis meminjam uang 100 juta kepadanya dengan alasan ibunya sakit keras di kampung. Siska, rekan bisnis yang memegang kunci cadangan butik pakaian milik Alina dan sering ikut makan malam di rumah ini. Di dalam kotak beludru itu terbaring sebuah undangan pernikahan VIP, tebal, dengan ukiran tinta emas murni di atas kertas bertekstur yang sangat mahal. Jantung Alina berdetak lebih cepat. Sebuah insting purba memperingatkannya akan bahaya. Dengan jari yang tiba-tiba terasa sedingin es, ia membalik penutup undangan tersebut. Matanya tertuju pada dua nama yang tercetak indah dengan huruf sambung bergaya klasik. Reno Aditama dan Siska Maharani. Tanggal pernikahannya adalah 3 minggu dari sekarang. Tempatnya di Grand Arumdalu Mansion, sebuah gedung pertemuan paling mewah di kota yang harga sewanya mencapai miliaran rupiah untuk 1 malam. Waktu seakan berhenti berdetak. Nafas Alina tertahan di tenggorokan. Selama beberapa detik, otaknya menolak memproses informasi yang terpampang nyata di depan matanya. Reno, suaminya yang tadi pagi mengecup keningnya dengan mesra dan pamit untuk perjalanan dinas meninjau proyek keluar pulau? Siska,
Sahabat yang setiap akhir pekan datang ke rumahnya, memakan masakan buatannya, dan memeluknya sambil memanggilnya saudari? Ini pasti lelucon. Tapi aroma parfum di kertas ini, ketelitian ukiran emasnya, dan betapa detailnya susunan acara yang tertera di sana membuktikan bahwa ini bukanlah keisengan belaka. Ini adalah sebuah deklarasi perang yang dikirimkan dengan sangat arogan. Siska, atau Reno, atau bahkan keduanya, sengaja mengirimkan undangan ini untuk menginjak-injak harga dirinya, menganggapnya sebagai istri bodoh yang terlalu patuh dan lemah untuk melawan. Dalam kehidupan nyata masyarakat kita, seorang istri yang berada di posisi Alina biasanya akan langsung menangis histeris. Ia akan menelepon suaminya berkali-kali, berteriak, mengutuk, lalu mungkin mendatangi apartemen pelakor untuk melabrak dan menjambak rambutnya hingga menjadi tontonan satpam, masuk ke akun gosip, dan menjadi bahan tertawaan tetangga. Itu adalah reaksi yang persis diharapkan oleh pengirim undangan ini. Mereka ingin melihat Alina hancur, kehilangan akal sehat, dan bertindak gegabah sehingga Reno memiliki alasan logis di pengadilan untuk menceraikannya dengan dalih istrinya gila dan emosinya tidak stabil. Hukum sosial seringkali kejam. Istri yang mengamuk di depan umum seringkali justru dicap sebagai pihak yang mempermalukan keluarga, sementara suami yang berselingkuh bisa berlindung di balik alasan tidak mendapat ketenangan di rumah. Tapi Alina tidak meneteskan air mata setetes pun. Rasa sakit yang luar biasa di dadanya perlahan bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, dingin, dan mematikan. Sebuah kebencian yang terkalkulasi. Ia teringat bagaimana beberapa bulan terakhir Reno pelan-pelan membujuknya untuk memindahkan aset apartemen dan mobil ke nama perusahaan dengan alasan efisiensi pajak. Ia teringat bagaimana Siska sering meminjam tas-tas mahalnya dengan alasan untuk meyakinkan klien bisnis. Mereka pikir mereka sangat cerdas. Mereka pikir mereka telah berhasil merampok hidupnya, hartanya, dan masa depannya tanpa perlawanan. Mereka lupa bahwa sebelum Alina memilih merendahkan egonya demi menjadi istri yang mengurus rumah tangga, ia adalah mantan auditor keuangan dan ahli hukum bisnis yang sangat kejam dalam membedah manipulasi data. Alina kembali berjalan ke arah sofa dan mengambil gelas anggur merahnya. Dengan gerakan pelan dan mata yang menatap tajam ke arah jendela yang berembun, ia mencelupkan ujung undangan berlapis emas itu ke dalam cairan merah pekat tersebut. Anggur merah itu perlahan merayap naik, merendam nama Reno dan Siska, menodai kertas mahal itu seperti tetesan darah segar. Tinta emasnya mulai luntur. Senyum tipis yang sangat mengerikan perlahan terbentuk di bibir Alina. Tidak akan ada tangisan malam ini. Tidak akan ada pelabrakan murahan yang hanya akan merendahkan martabatnya. Jika suaminya dan sahabat pengkhianatnya itu menginginkan sebuah pesta pernikahan yang megah dan tak terlupakan, maka Alina akan mengabulkannya. Ia akan memastikan pesta itu menjadi neraka paling mewah yang pernah mereka injak, dan ia akan mengirimkan mereka ke dasar jurang kemiskinan serta kehinaan secara hukum tanpa mereka sadari sampai semuanya terlambat. Alina meraih ponselnya, mencari nomor telepon seorang penyelidik swasta spesialis kejahatan korporat yang sudah lama tak ia hubungi. Apakah Anda siap untuk melanjutkan ke bab 2, di mana kita akan melihat bagaimana kemunafikan Reno saat pulang ke rumah, dan bagaimana Alina memulai permainan akting tingkat tingginya untuk mengumpulkan bukti tanpa memicu kecurigaan? 2 hari berlalu sejak undangan celaka itu tiba. Suara deru mesin mobil Eropa yang mahal memecah keheningan garasi sore itu. Reno pulang. Alina, yang sedang meracik teh chamomile di dapur, menarik napas panjang. Ia mematut pantulan wajahnya di kaca oven logam, memastikan senyum lembut seorang istri yang penurut dan sedikit naif telah terpasang dengan sempurna. Di masyarakat kita, ada pola klasik yang hampir selalu berulang. Seorang suami yang berselingkuh biasanya akan pulang membawa lebih banyak hadiah dan bersikap jauh lebih manis. Hal ini dilakukan bukan karena cinta, melainkan sebagai bentuk kompensasi atas rasa bersalahnya, atau lebih sering, untuk menidurkan kecurigaan sang istri. Dan benar saja, saat pintu utama terbuka, Reno melangkah masuk dengan setelan jas rapi, membawa sebuket mawar putih besar dan sebuah tas kertas dari butik perhiasan ternama. Wajahnya memancarkan kelelahan yang sengaja dibuat-buat, namun matanya berbinar licik. "Sayang, aku pulang," sapanya dengan suara bariton yang dulu selalu berhasil membuat lutut Alina lemas, tapi kini di telinga Alina,
Sapaan itu hanya terdengar seperti desisan ular berbisa yang bersiap mematuk. Alina menyambutnya dengan hangat, mengambil jas dan tas kerjanya dengan patuh layaknya istri berbakti. Reno mengecup kening Alina, sebuah ciuman dusta yang terasa sedingin es di kulitnya. Maaf, aku baru bisa pulang. Proyek di Kalimantan benar-benar menyita waktu dan pikiranku. Oh ya, ini untukmu. Aku melihat kalung ini di bandara dan langsung teringat padamu, ujar Reno sambil menyerahkan kotak perhiasan itu. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian kecil yang cantik. Sederhana, elegan, dan sejujurnya, sangat murah jika dibandingkan dengan jam tangan limited edition seharga $500 miliar yang Alina lihat bertengger manis di pergelangan tangan Siska, melalui unggahan Instagram rahasia pelakor itu 2 minggu lalu. Di dunia nyata, banyak perempuan terjebak dalam ilusi hadiah-hadiah kecil penutup dosa ini. Mereka mengira itu adalah piala cinta yang tulus, padahal itu hanyalah remah-remah sisa yang dilemparkan sang suami, sementara hidangan utamanya dinikmati di hotel mewah bersama perempuan lain. Alina tersenyum tersipu, memeluk Reno erat sambil berbisik terima kasih, berpura-pura menjadi istri paling beruntung di dunia. Padahal dalam pelukan erat itu, hidung Alina dengan tajam menangkap sisa-sisa aroma melati dan vanila yang menempel di serat kemeja suaminya. Aroma Siska. Sambil menikmati teh di ruang keluarga, Reno mulai melancarkan narasi kebohongannya yang sudah dikonsep dengan matang. Sayang, akhir minggu depan sepertinya aku harus kembali keluar kota. Kali ini agak lama. Ada masalah perizinan lahan yang harus aku urus sendiri agar proyek tidak mandek. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu. Kamu tidak apa-apakan ku tinggal agak lama? Tanyanya dengan raut wajah memelas, memainkan peran sebagai kepala keluarga pekerja keras yang berkorban demi istri. 3 minggu. Tentu saja. Waktu yang sangat pas dan logis untuk persiapan akhir, hari pernikahan itu sendiri, dan bulan madu ke Eropa yang tiketnya sudah Alina lihat mutasinya di tagihan kartu kredit rahasia Reno yang berhasil ia lacak malam sebelumnya. Tidak apa-apa, Mas. Pekerjaanmu dan masa depan perusahaan jauh lebih penting. Jangan khawatirkan aku di rumah. Aku akan baik-baik saja dan mendoakanmu, jawab Alina dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, memancarkan kepatuhan absolut. Reno tersenyum sangat puas, mengusap puncak kepala Alina bak majikan yang memuji peliharaan kesayangannya yang penurut. Pria itu merasa di atas angin, yakin bahwa kepintarannya tak tertandingi dan istrinya ini terlalu dungu untuk menyadari kerajaan kebohongannya. Aku mandi dulu ya, geras sekali rasanya badanku, ucap Reno sambil bangkit berdiri, meregangkan ototnya, dan berjalan menaiki tangga. Ia meninggalkan ponsel pintar dan tas kerjanya begitu saja di atas meja ruang tamu. Sebuah kecerobohan fatal yang lahir dari kesombongan luar biasa. Reno merasa sangat aman di wilayah teritorialnya sendiri. Begitu suara gemericik air terdengar jelas dari kamar mandi utama di lantai 2, senyum lugu di wajah Alina lenyap seketika tak berbekas, digantikan oleh tatapan sedingin algojo. Waktunya tidak banyak, maksimal hanya 15 menit sebelum Reno selesai. Alina bergerak cepat tanpa suara. Ia tidak membuang waktu membuka chat WhatsApp, galeri foto, atau media sosial. Itu cara amatiran yang hanya menguras emosi. Sebagai mantan auditor keuangan korporat yang pernah ditakuti, Alina tahu persis di mana letak kebusukan finansial disembunyikan oleh tikus berdasi. Ia mengeluarkan sebuah perangkat penyalin data nirkabel seukuran ibu jari yang telah ia siapkan, menyambungkannya ke port ponsel dan laptop Reno secara bersamaan. Jari jemari Alina menari di atas keyboard laptop suaminya dengan kecepatan menakjubkan. Ia menembus sistem keamanan berlapis dan mencari folder tersembunyi yang disamarkan sebagai file sistem operasi komputer. Di masyarakat kelas menengah atas yang korup, para suami hidung belang yang cerdik jarang menyimpan aset bodong atas nama mereka sendiri jika berniat menceraikan istrinya tanpa harus membagi harta gono gini. Dan tebakan Alina 100% akurat. Layar laptop itu memuntahkan rentetan data yang membuat darah Alina mendidih, sekaligus memicu otaknya bekerja ekstra analitis. Terdapat puluhan dokumen soft copy akta pendirian perusahaan fiktif, Shell Company, mutasi rekening bernilai belasan miliar rupiah yang dialirkan secara sistematis dari kas perusahaan konstruksi ke beberapa rekening pribadi atas nama Siska Maharani. Namun,
Yang paling menjijikan adalah sebuah draft dokumen berlogo firma hukum ternama, draft surat gugatan cerai yang sudah disiapkan rapi oleh pengacara Reno. Dalam draft itu, Reno berencana menuduh Alina menderita depresi berat, tidak waras, dan mandul, sehingga Reno berdalih berhak menceraikannya secara sepihak dan menyita seluruh aset rumah tangga untuk biaya pengobatan. Mereka bukan hanya ingin menikah di atas penderitaannya, mereka berencana merampas segalanya dan membuang Alina ke rumah sakit jiwa. Suara keran air di kamar mandi lantai 2 tiba-tiba dimatikan. Waktu tersisa kurang dari 1 menit. Persentase penyalinan data di layar kecil perangkat Alina menunjukkan angka 97%, 98%, 99%, 100%. Transfer complete. Alina segera mencabut perangkatnya, menghapus jejak akses di riwayat, histori, menutup laptop, dan meletakkan posisi ponsel Reno persis seperti semula hingga ke akurasi sentimeter. Ia merapikan kerah bajunya, lalu dengan langkah santai dan elegan kembali ke dapur untuk menyusun makan malam. Saat Reno turun dari tangga, segar, wangi, dan bersiul kecil, ia menghampiri dan memeluk Alina dari belakang, mengira ia adalah pemenang mutlak sekaligus sutradara hebat dalam sandiwara rumah tangga ini. Pria arogan itu tidak pernah sadar bahwa malam itu, di dapur rumahnya sendiri, ia sedang memeluk erat malaikat pencabut nyawa finansialnya. Hujan semalam menyisakan udara lembab di ibu kota. Namun di dalam ruang VIP sebuah kedai teh eksklusif bernuansa klasik di kawasan Jakarta Selatan, suhu terasa membeku. Alina duduk menyilangkan kaki dengan anggun, menyesap teh Earl Grey tanpa gula sambil menatap pria paruh baya di seberang mejanya. Pria itu adalah Baskara, seorang mantan intelijen kepolisian yang kini menjalankan biro investigasi swasta kelas atas. Di atas meja kayu jati di antara mereka, tergeletak sebuah map coklat tebal yang baru saja dikeluarkan Baskara dari tas kerjanya. Di dalam masyarakat kita, stereotip tentang seorang perempuan simpanan atau pelakor seringkali digambarkan sebagai sosok penggoda bersolek tebal yang secara agresif merayu suami orang demi harta. Namun, realitas yang sering terjadi jauh lebih mengerikan dan manipulatif dari sekadar sinetron murahan. Banyak dari mereka justru berlindung di balik topeng perempuan lugu, religius, atau sahabat yang selalu memosisikan diri sebagai korban keadaan alias playing victim. Siska adalah maestro dalam permainan psikologis ini, dan map coklat di atas meja itu adalah bukti kejatuhannya. Nyonya Alina, saya telah membedah seluruh latar belakang Siska Maharani sesuai permintaan Anda. Baskara membuka suara, nada bicaranya datar namun penuh kehati-hatian. Apa yang Anda hadapi bukanlah sekadar skandal perselingkuhan rumah tangga biasa. Sahabat Anda itu adalah seorang predator finansial. Baskara mendorong map itu ke arah Alina. Lembar pertama yang terbuka bukanlah foto mesra Siska dan Reno di ranjang hotel. Alina sudah melewati fase sakit hati emosional semacam itu. Lembar itu adalah salinan rekam medis dari rumah sakit di kampung halaman Siska, tempat di mana ibunya dirawat. Atau lebih tepatnya, tempat di mana ibunya seharusnya dirawat. Data itu menunjukkan bahwa ibu Siska telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Fakta ini menghantam Alina dengan kesadaran yang menjijikan. 100 juta rupiah yang bulan lalu dipinjam Siska sambil menangis terseduh-seduh di pelukan Alina dengan dalih operasi jantung ibunya, adalah sebuah kebohongan sosiopat yang dirancang tanpa sedikit pun rasa bersalah. Siska menggunakan empati dan kebaikan hati Alina sebagai senjata untuk merampoknya dari dalam. Alina membalik halaman berikutnya tanpa ekspresi, walau rahangnya mengeras. Lembaran-lembaran selanjutnya berisi mutasi rekening, log transaksi mata uang kripto, dan foto-foto buram dari kamera pengawas sebuah kasino bawah tanah eksklusif di luar negeri. Uang 100 juta dari Anda, ditambah miliaran rupiah yang diam-diam ditransfer oleh suami Anda ke rekeningnya, tidak pernah digunakan untuk investasi butik seperti yang ia klaim, lanjut Baskara sambil menunjuk deretan angka merah di kertas itu. Siska adalah pecandu judi kelas berat. Dia kalah telak di meja bacarat dan kini terjerat utang sebesar 7 miliar rupiah kepada sindikat rentenir lintah darat paling kejam di pesisir utara. Sindikat ini tidak bermain-main di pengadilan sipil, Nyonya. Mereka mematahkan tulang dan menghancurkan nyawa untuk menagih janji. Tiba-tiba,
Seluruh teka-teki yang berserakan di kepala Alina tersusun menjadi sebuah gambar yang utuh dan sangat mengerikan. Reno tidak sedang membodohi Siska dengan kekayaannya. Justru Reno adalah pion bodoh yang sedang diperah habis-habisan oleh Siska. Kepanikan Siska untuk segera dinikahi secara resmi dan menggelar pesta pernikahan super mewah di Grand Arumdalu Mansion bukanlah didasari oleh cinta buta kepada Reno. Itu adalah sebuah panggung sandiwara. Siska butuh status sebagai istri sah dari seorang direktur perusahaan konstruksi ternama untuk meyakinkan para rentenir bahwa ia memiliki jaminan aset besar untuk melunasi utangnya. Siska memanipulasi ego maskulin Reno, membuatnya merasa seperti pahlawan yang menyelamatkan gadis rapuh. Padahal sang gadis sedang menyeret Reno ke dalam jurang pidana. Semua dana klien VIP perusahaan konstruksi yang digelapkan Reno, yang datanya berhasil disalin Alina malam sebelumnya, ternyata mengalir untuk menyumpal mulut para penagih utang Siska yang mulai mengancam nyawanya. Ironisnya, Reno mengira dirinya adalah pria cerdas yang berhasil menyingkirkan istri tuanya demi daun muda, tanpa menyadari bahwa ia hanyalah sapi perah yang sedang digiring ke rumah jagal oleh perempuan yang dipujanya. Senyum dingin kembali terukir di bibir Alina. Penemuan ini mengubah seluruh dinamika permainan. Ia tidak lagi berada di posisi istri yang tersakiti dan harus bersusah payah mencari keadilan di pengadilan agama yang berbelit-belit. Ia kini memegang kunci untuk menghancurkan mereka melalui jalur kriminal dan finansial secara bersamaan. Jika Siska berpikir ia bisa menggunakan Reno sebagai perisai dari kejaran lintah darat, maka Alina akan memastikan perisai itu hancur berkeping-keping. "Baskara," ucap Alina pelan, memecah keheningan ruangan itu. Matanya menatap tajam bagai mata pisau bedah yang siap membelah daging. "Cari tahu siapa bos besar dari sindikat rentenir yang memegang surat utang Siska. Hubungi dia secara rahasia. Katakan padanya, ada seorang investor anonim yang bersedia membeli seluruh piutang Siska Maharani secara tunai hari ini juga, dengan harga 2 kali lipat, asalkan seluruh dokumen legal pemindahan utang itu diserahkan kepada saya secara sah." Baskara tertegun sejenak, menatap kilat kejam di mata kliennya, lalu mengangguk penuh hormat. Alina menutup map coklat itu. Secara hukum syariat maupun negara, ia mungkin masih berstatus istri Reno. Namun malam ini, secara finansial, nyawa Siska Maharani resmi menjadi miliknya. Jalanan menuju kawasan pelabuhan utara Jakarta selalu diselimuti debu tebal dan aroma amis laut yang bercampur solar. Malam itu, Alina duduk di kursi belakang sebuah SUV hitam berplat nomor palsu, ditemani Baskara yang duduk di kursi penumpang depan. Sopir sewaan mereka yang bertubuh kekar mengemudikan mobil menembus ganggang sempit yang diapit gudang-gudang kontainer usang. Disinilah markas operasi sindikat rentenir yang dicari Baskara bersembunyi. Tempat ini sangat jauh dari gemerlap kehidupan kelas atas yang selama ini menjadi habitat Alina. Namun, tidak ada sedikit pun ketakutan di mata wanita itu. Di tangannya, ia memegang erat sebuah tas kerja kulit berisi dokumen legalitas perusahaan cangkang, Shell Company, yang ia dirikan jauh sebelum prahara ini terjadi, beserta draft perjanjian pengalihan utang. Di dunia nyata, banyak orang berpikir bahwa balas dendam terbaik adalah dengan mengumbar aib di media sosial atau melabrak di depan umum. Tapi Alina tahu, memukul musuh di area finansial secara senyap adalah cara paling mematikan. Ia tidak datang ke sini untuk menumpahkan air mata. Ia datang untuk membeli sebuah nyawa dan menjadikannya budak hukum. Mobil berhenti di depan sebuah gudang berkarat yang dijaga oleh beberapa pria berwajah garang dengan tato mengintip dari balik jaket kulit mereka. Baskara turun lebih dulu, bertukar beberapa patah kata dengan penjaga, sebelum akhirnya pintu besi raksasa itu berderi terbuka, mempersilakan SUV masuk. Di dalam, suasana jauh berbeda. Gudang itu telah disulap menjadi kantor mewah dengan fasilitas lengkap dan keamanan tingkat tinggi. Seorang pria paruh baya bertubuh tambun dengan cerutu di tangan menyambut mereka di balik meja mahoni besar. Pria itu, yang hanya dikenal dengan nama Koh Asyang, menatap Alina dengan pandangan menilai. Baskara bilang ada investor gila yang mau menebus utang macet si Siska secara tunai, plus komisi 100%. Saya kira bercanda, ternyata yang datang nyonya besar. Ucap Koh Asyang sambil terkekeh pelan, menghembuskan asap cerutunya ke udara. Si Siska itu licin seperti belut.
Dia menjanjikan akan melunasi utangnya setelah menikah dengan direktur kaya bulan depan. Kami sudah berencana menculiknya kalau sampai dia bohong lagi. Tapi kalau Anda mau menanggung utangnya, silakan saja. Asal uangnya nyata, bukan cek kosong. Alina tidak membalas senyum pria itu. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja, membukanya dengan gerakan tenang, dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Saya tidak menebus utangnya, Koh Asyang. Saya membelinya. Tegas Alina dengan suara dingin yang membuat tawa Koh Asyang terhenti. Saya mengambil alih posisi Anda sebagai kreditur utama Siska Maharani. Seluruh hak penagihan, termasuk agunan dan klausul denda keterlambatan yang menumpuk, secara sah berpindah tangan ke perusahaan investasi saya. Dan sebagai gantinya, ini adalah bukti transfer seketika, real time, ke rekening offshore Anda, sebesar 2 kali lipat dari total utang Siska. Alina menyodorkan sebuah tablet komputer yang menampilkan layar konfirmasi transfer bernilai belasan miliar rupiah, uang dari warisan mendiang ayahnya yang selama ini ia sembunyikan dari Reno. Mata Koh Asyang terbelalak melihat nominal yang masuk ke rekeningnya. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengekstrak seluruh berkas perjanjian utang awal Siska, lengkap dengan tanda tangan asli dan stempel darah, cap jempol, perempuan itu. Proses pemindah tanganan berjalan cepat dan tanpa banyak bicara. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Alina telah memegang berkas fisik asli yang menjadi bukti kuat bahwa Siska Maharani kini berutang nyaris 15 miliar rupiah, termasuk bunga berbunga, kepadanya, melalui perusahaan cangkang bernama PT Arta Kusuma Investama. Nama Alina tidak tercantum dimanapun dalam dokumen itu, melainkan direktur bayaran yang ia kendalikan. Satu hal lagi, Koh Asyang, ucap Alina sebelum beranjak pergi. Siska tidak boleh tahu tentang peralihan utang ini sampai waktu yang saya tentukan. Biarkan dia berpikir bahwa dia masih berurusan dengan Anda, dan biarkan dia terus merasa ketakutan karena dikejar-kejar oleh ancaman Anda. Teruslah mengirimkan pesan teror ringan kepadanya, buat dia merasa bahwa pernikahannya bulan depan adalah satu-satunya jalan keluar. Koh Asyang menyeringai lebar, menyadari betapa berbahayanya wanita elegan di hadapannya ini. Ia mengangguk setuju. Malam itu, Alina keluar dari gudang berkarat itu bukan lagi sebagai seorang istri yang dikhianati, melainkan sebagai algojo finansial yang siap mengeksekusi mangsanya. Seminggu telah berlalu sejak kunjungan rahasia Alina ke kawasan Pelabuhan Utara. Hari ini, Reno pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tidak memancarkan keceriaan palsu seperti tempo hari, melainkan gurat kepanikan yang sengaja ia buat-buat. Ia membanting tas kerjanya di sofa dan mengusap wajahnya dengan kasar. "Alina, kita ada masalah besar," ucap Reno dengan nada frustrasi. Alina, yang sedang merajut di ruang keluarga, meletakkan pekerjaannya dan menatap suaminya dengan sorot mata penuh kekhawatiran yang ia latih di depan cermin berjam-jam. "Ada apa, Mas? Wajahmu pucat sekali," tanyanya lembut. Reno mendekat, menggenggam tangan Alina erat-erat. Perusahaan sedang mengalami krisis moneter yang sangat parah. Beberapa proyek besar macet, dan ada indikasi penggelapan dana oleh salah satu direktur. Untuk sementara waktu, rekening pribadiku dan semua kartu kredit tambahan yang kau pegang harus dibekukan oleh bank untuk keperluan audit internal. Kita harus sangat berhemat. Ini adalah skenario klasik yang sering digunakan oleh para suami peselingkuh dalam masyarakat kita untuk memutus akses finansial istri sahnya, mempersiapkan skenario perceraian sepihak di mana sang istri tidak memiliki daya tawar apapun. Alina tahu persis bahwa semua itu hanyalah kebohongan busuk. Reno tidak sedang diaudit. Pria itu sendirilah yang menggelapkan dana perusahaan, dan uangnya dialirkan untuk menyewa mensyah mewah serta membelikan Siska berbagai perhiasan. Lalu bagaimana dengan biaya kebutuhan rumah tangga, Mas? Tagihan listrik, cicilan mobil, asuransi kesehatan? Tanya Alina dengan suara gemetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Reno menghela napas berat, mencoba terlihat sangat menyesal. "Aku terpaksa menjual mobilmu besok. Dan jujur saja, biaya perawatan rumah ini terlalu mahal untuk kondisi kita saat ini. Aku sudah menyewa sebuah paviliun kecil yang jauh lebih murah. Kita harus pindah akhir minggu ini. Aku mohon pengertianmu."
Sayang, ini hanya sementara sampai badai ini berlalu. Kata-kata Reno meluncur lancar, sebuah naskah drama murahan yang telah ia hafal di luar kepala. Ia menatap Alina, menunggu reaksi sang istri. Ia berharap Alina akan marah, histeris, dan menolak, sehingga Reno memiliki alasan untuk memarahi dan menyalahkannya sebagai istri yang tidak pengertian. Namun, Alina memberikan reaksi yang sangat jauh dari ekspektasi Reno. Wanita itu justru menjatuhkan diri ke lantai, memeluk lutut Reno sambil menangis histeris. Air mata buaya mengalir deras membasahi pipinya. "Tentu saja, Mas. Tentu saja," isaknya dengan suara terputus-putus. "Aku akan melakukan apa saja asalkan kamu tidak stres. Aku rela kita pindah ke rumah petak sekalipun, asalkan kita tetap bersama. Aku tidak butuh mobil atau kemewahan. Aku hanya butuh kamu." Alina memainkan peran sebagai playing victim dengan kesempurnaan seorang aktris peraih Piala Citra. Ia membiarkan tubuhnya bergetar hebat, memohon dan meratap seolah dunia telah kiamat. Reno terpaku sejenak, lalu perlahan senyum kemenangan mengembang di bibirnya. Ia merasa egonya dibelai dengan sangat memuaskan. Istrinya ini ternyata benar-benar lemah, bodoh, dan terlalu bergantung padanya. Reno mengelus rambut Alina dengan tatapan merendahkan, yakin bahwa ia telah berhasil menaklukkan dan menjinakkan istrinya sepenuhnya. "Terima kasih atas pengertianmu, Alina. Kamu memang istri yang baik," ucap Reno, menutupi rasa muaknya dengan nada lembut. Malam itu, Reno tidur dengan nyenyak, merasa bahwa rencananya berjalan sempurna tanpa hambatan. Ia tidak tahu bahwa saat ia tertidur lelap, Alina yang berbaring di sebelahnya dengan mata terbuka lebar, sedang menatap langit-langit kamar dengan seringai yang sangat mengerikan. Di balik isak tangis palsu dan akting menyedihkan itu, Alina telah berhasil memastikan satu hal krusial. Reno dan Siska kini merasa sangat aman dan di atas angin. Mereka lengah, mabuk oleh ilusi kemenangan yang Alina ciptakan. Mereka tidak sadar bahwa dengan memblokir kartu kredit dan memaksa Alina pindah, Reno telah secara resmi memutus satu-satunya jejak aliran dana yang bisa mengaitkan aset pribadi Alina dengan kekayaan suaminya. Saat kehancuran finansial Reno tiba, harta warisan dan aset rahasia Alina akan sepenuhnya terlindungi, sementara Reno dan Siska akan ditelan hidup-hidup oleh utang dan jerat hukum yang telah menanti. Di sebuah butik gaun pengantin eksklusif di kawasan Senayan, denting gelas kristal beradu pelan. Butik ini bukan sembarang tempat. Ini adalah langganan para artis ibu kota dan istri pejabat, tempat di mana sepotong kain sutra Prancis bisa dihargai setara dengan rumah subsidi. Di atas panggung fitting, Siska berdiri mematut diri di depan cermin 3 arah yang menjulang dari lantai hingga langit-langit. Ia mengenakan gaun pengantin putih bersih bertahtakan ribuan kristal Swarovski asli yang memantulkan cahaya lampu gantung mewah. Senyumnya melebar, matanya berbinar penuh kebanggaan yang beracun. Di sofa beludru merah tak jauh dari sana, Reno duduk bersilang kaki sambil menyesap sampanye impor, memandang Siska dengan tatapan penuh pemujaan. Dalam realitas sosial kita, banyak perempuan yang terobsesi dengan validasi status. Bagi Siska, gaun seharga 400 juta rupiah ini bukan sekadar pakaian pernikahan. Ini adalah baju besinya. Ini adalah proklamasi kemenangannya atas Alina, sebuah deklarasi visual bahwa ia telah berhasil merebut tahta sebagai nyonya besar dan membuang sang istri sah ke tempat sampah tanpa perlawanan yang berarti. "Mas, kamu yakin Alina tidak curiga sama sekali saat kamu memaksanya pindah ke pavilion kumuh itu?" tanya Siska sambil memutar tubuhnya, mengagumi siluet pinggangnya di cermin. Tawanya renyah, namun terdengar sumbang dan penuh ejekan. Reno mendengus geli, meletakkan gelas sampanyenya di atas meja kaca. "Curiga bagaimana? Dia itu perempuan paling naif yang pernah aku kenal. Kamu tahu apa yang dia lakukan saat ku bilang perusahaanku bangkrut dan kartunya diblokir? Dia menangis di kakiku, berlutut memohon agar aku tidak stres. Dia bahkan mengemasi baju-baju murahnya ke dalam kardus tanpa protes sedikitpun." Reno tertawa terbahak-bahak, merasa dirinya adalah manipulator paling jenius di muka bumi. Dia benar-benar mengira aku adalah satu-satunya dewa penyelamat dalam hidupnya. Padahal, saat dia menangisi nasib kita di rumah petak itu,
Aku sedang membelikan calon istriku yang cantik ini gaun impiannya. Siska ikut tertawa lepas. Sebuah tawa lepas yang menggema di seluruh ruangan butik, merayakan kehancuran mental perempuan yang selama ini selalu menganggapnya sebagai saudari sendiri. Namun, tawa renyah Siska dan Reno di butik mewah itu sama sekali tidak bergema di ruangan yang kosong. Jauh dari hiruk-pikuk Senayan, di sebuah paviliun kecil yang pengap dan lembab di pinggiran kota, Alina duduk di atas satu-satunya kursi plastik yang ada di ruangan tersebut. Hanya ada cahaya dari layar laptop yang menerangi wajahnya yang sedingin pualam. Di layar itu, terpampang jelas siaran langsung dengan kualitas resolusi tinggi, menampilkan Siska dan Reno yang sedang tertawa merendahkannya. Siaran itu berasal dari sebuah kamera mikro seukuran lubang jarum yang Alina tanam di dalam pindasi berlian milik Reno, hadiah ulang tahun dari Alina tahun lalu yang selalu dipakai Reno untuk acara-acara penting karena harganya yang fantastis. Di masyarakat awam, istri yang diselingkuhi seringkali tersiksa oleh imajinasi liar tentang apa yang dilakukan suaminya dengan pelakor. Mereka dibunuh oleh ketidaktahuan. Namun Alina memilih jalur sebaliknya. Ia menatap kebusukan itu tepat di matanya. Ia merekam setiap hinaan, setiap tawa, dan setiap kebohongan, menjadikannya bahan bakar untuk menyalakan mesin giling yang akan menghancurkan mereka. Lalu bagaimana dengan sertifikat Grand Arumdalu Mansion? Mas, kamu sudah pastikan semuanya beres, kan? Aku tidak mau acara pernikahan impianku batal gara-gara masalah administrasi, rengek Siska dengan nada manja yang dibuat-buat, sambil melangkah turun dari panggung fitting dan duduk di pangkuan Reno. Reno mengecup bibir Siska dan tersenyum arogan. Kamu meragukan calon suamimu ini? Tentu saja sudah beres. Sayang, akta balik nama dan sertifikat hak miliknya sudah selesai diproses oleh notarisku kemarin. Semuanya terdaftar atas nama perusahaan baru yang sengaja kubuat khusus untukmu. Mulai minggu depan, Mansion senilai puluhan miliar itu resmi menjadi milikmu seutuhnya. Anggap saja itu mahar kecil dariku untuk mengamankan posisimu dari incaran rentenir-rentenir sialan itu. Siska menjerit kegirangan, memeluk leher Reno erat-erat, merasa bahwa seluruh masalah utangnya kini telah terselesaikan dan masa depan mewahnya sudah terjamin di depan mata. Ia tidak menyadari ada sepasang mata di balik lensa mikroskopik itu yang sedang merekam setiap rincian kejahatannya. Di paviliun sempitnya, Alina tidak bereaksi emosional sedikitpun mendengar percakapan itu. Tangannya dengan lincah mengetik di keyboard, memasukkan baris kode ke dalam sistem perbankan luar negeri yang terkoneksi dengan perusahaan cangkangnya. Tawa Siska dan Reno adalah tawa orang buta yang sedang menari di bibir jurang. Mereka merayakan kepemilikan sebuah mansion megah yang sertifikatnya memang baru saja dicetak oleh Badan Pertanahan, namun mereka tidak menyadari satu detail fatal yang sengaja dibiarkan Alina. Reno mengira ia telah membuat perusahaan baru untuk Siska, namun notaris yang mengurus pendaftaran tersebut adalah orang bayaran Alina sejak lama. Nama perusahaan yang tercantum dalam sertifikat itu memang menyerupai nama Siska, namun entitas hukum aslinya, pemegang saham mayoritas mutlaknya, serta direktur utamanya adalah Alina sendiri. Reno baru saja menghabiskan sisa dana hasil penggelapan perusahaannya untuk membeli sebuah properti mewah yang secara sah dan legal, 100% jatuh ke tangan istrinya. Alina menekan tombol simpan, mengunci rekaman video percakapan di butik itu ke dalam sistem cloud terenkripsi berlapis. Keesokan harinya, matahari bersinar terik menyinari fasad bergaya klasik Eropa dari Grand Arumdalu Mansion. Gedung pertemuan paling eksklusif ini berdiri megah di atas lahan seluas 2 hektar di jantung kota. Siska berjalan menyusuri aula utama yang berlantaikan marmer Italia murni, diikuti oleh tim perencana pernikahan, vendor dekorasi, dan manajer catering yang sibuk mencatat setiap arahannya. Di tangannya, ia memegang erat sebuah map kulit berisi salinan sertifikat kepemilikan gedung tersebut yang baru saja diserahkan Reno semalam. Bagi orang-orang kelas pekerja yang menyaksikan keangkuhan Siska hari itu, ia tampak seperti perwujudan kesuksesan mutlak. Siska memerintahkan penggantian lampu gantung kristal yang harganya ratusan juta hanya karena ia merasa warnanya kurang hangat, dan memaki manajer catering karena berani menawarkan hidangan laut kualitas kedua. Ia mabuk oleh kekuasaan yang ia yakini telah berada di genggamannya. Sertifikat di tangannya adalah jimat penangkal dari kematian yang mengintainya,
Sebuah bukti valid yang besok akan ia tunjukkan kepada lintah darat, bahwa utang 7 miliarnya adalah nominal receh bagi seorang nyonya pemilik mensah megah. Di saat yang sama, di sebuah kantor firma hukum yang terletak di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit bisnis terpadu, Alina duduk berdampingan dengan seorang ahli hukum perusahaan senior bernama Pak Hermawan. Berbeda dengan paviliun kumuh tempat ia dibuang oleh suaminya, ruangan berdinding kaca ini adalah arena tempat Alina yang sesungguhnya berkuasa. Pak Hermawan menyerahkan sebuah dokumen tebal dengan stempel basah kementerian terkait. Semuanya sudah tereksekusi dengan sempurna, Nyonya Alina, ucap pria parubaya itu dengan senyum penuh hormat. Suami Anda, Pak Reno, begitu terburu-buru dan arogan saat mendaftarkan aset mensah tersebut melalui staf saya. Ia hanya fokus pada penamaan aset di bawah entitas PT Maharani Gemilang, yang ia asumsikan dikendalikan penuh oleh Nona Siska. Ia tidak pernah repot-repot mengecek akta pendirian induk perusahaannya yang menaunginya. Di dunia bisnis nyata, celah hukum semacam ini seringkali menjadi senjata makan tuan bagi mereka yang rakus namun malas membaca detail dokumen legal. Keangkuhan Reno telah mematikan insting kehati-hatiannya. Alina membuka dokumen tersebut, menelusuri deretan pasal dan ayat dengan tatapan mata yang setajam elang. Seminggu sebelum Reno mengeksekusi pembelian mensah, Alina telah mengambil alih sebuah perusahaan cangkang mati yang kebetulan memiliki nama PT Maharani Gemilang Abadi, hanya beda satu kata di belakangnya, sebuah ilusi optik hukum yang sangat brilian dan sulit dilacak tanpa keahlian audit forensik. Melalui strategi yang rapi, tim legal memanipulasi draft akhir yang ditandatangani Reno, mengalihkan seluruh hak milik properti bernilai puluhan miliar tersebut ke dalam portofolio perusahaan milik Alina. Reno telah membeli mensah itu menggunakan uang curian dari klien-klien perusahaannya, lalu dengan sukarela menyerahkan kuncinya secara legal ke pangkuan Alina. Ini berarti, secara hukum negara yang absolut, gedung tempat mereka akan melangsungkan pernikahan akhir bulan ini adalah properti pribadi saya, bukan? Tanya Alina, suaranya tenang namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Pak Hermawan mengangguk tegas sambil mengetuk dokumen tersebut. 100% milik Anda, Nyonya. Anda memiliki hak penuh untuk mengusir, menutup paksa, atau bahkan mengambil alih gedung itu tepat di tengah-tengah acara pesta mereka. Mendengar konfirmasi itu, kepuasan emosional yang luar biasa mengalir membasuh setiap luka pengkhianatan di dada Alina. Ia tidak butuh racun, ia tidak butuh adegan saling tampar yang merendahkan martabat, dan ia tidak butuh tangisan memelas di ruang mediasi perceraian. Ia telah memenangkan peperangan ini bahkan sebelum musuhnya sadar bahwa pedang telah dihunus. Titik balik telah tercapai. Reno dan Siska kini hanyalah dua ekor tikus yang sedang berpesta pora di atas perangkap besi yang telah tertutup rapat. Mereka berdiri di atas tanah milik Alina, bernapas dengan kebebasan yang telah dibeli oleh Alina dari rentenir, dan menyombongkan masa depan yang kuncinya dipegang erat-erat oleh Alina. Malam itu, Alina kembali ke paviliun sempitnya. Ia menyeduh teh melati murahan ke dalam gelas plastiknya. Ia mengangkat gelas itu ke arah udara kosong, bersulang untuk kebodohan suaminya dan pelakor yang tidak tahu malu itu. Selamat menikmati pestamu yang megah, Siska, bisik Alina ke dalam kegelapan malam dengan senyum asimetris di bibirnya. Silakan hias mensah itu secantik mungkin, karena di altar itulah, nyawa sosial dan finansial kalian akan kucabut di depan mata dunia. Dinding paviliun sempit yang disewa Reno untuk membuang Alina terasa semakin lembab saat hujan lebat kembali mengguyur kota malam itu. Namun, di dalam ruangan berukuran 4x4 meter persegi tersebut, sebuah operasi penghancuran berskala masif sedang dirakit dalam keheningan. Alina duduk bersila di atas kasur tipis yang diletakkan langsung di atas lantai plester, memangku sebuah laptop berspesifikasi tinggi yang layarnya memancarkan pendar kebiruan. Di layar itu, terpampang ratusan baris data transaksi finansial, mutasi rekening antar bank, dan salinan faktur-faktur bodong. Dalam realitas dunia konstruksi kelas atas di negeri ini, praktik penggelembungan dana atau markup anggaran adalah rahasia umum yang seringkali tertutup rapat oleh pelicin dan lobi-lobi di meja makan mewah. Namun, apa yang dilakukan Reno jauh melampaui batas kewajaran korupsi korporat biasa. Demi memenuhi gaya hidup Siska yang hedonis dan menutupi utang sang pelakor pada rentenir lintah darat,
Reno telah bermain api dengan membobol dana investasi dari para klien VIP perusahaannya, orang-orang yang memiliki kekuasaan jauh di atas hukum formal. Sebagai seorang mantan auditor forensik yang pernah ditakuti di firma keuangannya dulu, mata Alina dengan cepat memetakan rute aliran uang haram tersebut. Reno menggunakan metode pelapisan transaksi yang sebenarnya sangat amatir di mata seorang profesional. Pria arogan itu mentransfer dana dari rekening penampungan proyek milik klien-klien kakap seperti konglomerat properti Bapak Hartono, hingga dana kampanye rahasia milik seorang pejabat daerah yang sangat ditakuti, menuju ke beberapa vendor fiktif. Dari vendor fiktif itulah uang tersebut diputar kembali dan bermuara mulus ke rekening pribadi Siska, serta digunakan untuk melunasi pembayaran Grand Arumdalu Menshan tempo hari. Reno mengira dirinya sangat brilian, merasa bahwa para klien VIP itu terlalu sibuk untuk memeriksa laporan keuangan proyek secara mendetail sampai setidaknya akhir tahun anggaran. Reno lupa bahwa ketika seseorang mencuri dari hiu besar untuk memberi makan seekor lintah, ia hanya sedang menunggu waktu untuk dicabik-cabik. Dan disinilah Alina mengambil peran sebagai sang dirigen yang akan mengatur kapan musik kematian itu mulai dimainkan. Jari jemari lentik Alina menari cepat di atas papan ketik, menyusun sebuah mahakarya kehancuran dalam bentuk dokumen digital investigatif. Ia tidak memanipulasi satu angka pun. Ia hanya menyajikan kebenaran yang telanjang dan tak terbantahkan. Ia mengumpulkan bukti transfer asli, mencocokkannya dengan tagihan palsu yang dibuat Reno, dan melengkapinya dengan foto-foto aset mewah yang baru saja dibeli Siska menggunakan uang haram tersebut. Di dalam masyarakat kita, keadilan seringkali berjalan lambat jika yang menjadi korban adalah rakyat biasa. Namun, jika yang hartanya dirampok adalah para elit berkuasa, maka keadilan akan berubah menjadi algojo yang bergerak lebih cepat dari kedipan mata. Alina tahu persis psikologis para VIP ini. Mereka adalah tamu-tamu kehormatan yang menduduki kursi VVIP di daftar undangan pernikahan Reno dan Siska minggu depan. Mereka akan datang dengan setelan jas mahal, menyalami Reno, dan tersenyum, tanpa tahu bahwa pria yang menjabat tangan mereka adalah pencuri yang merampok brankas mereka untuk membiayai pesta megah yang sedang mereka hadiri. Setelah seluruh bukti tersusun rapi dalam sebuah file berekstensi PDF yang telah dienkripsi, Alina membuka program pengiriman surat elektronik anonim yang berbasis di peladen luar negeri. Ini bukan sekadar surat elektronik biasa. Ini adalah sebuah bom waktu digital. Alina memasukkan alamat surel pribadi para klien VIP tersebut, para asisten pribadi mereka, serta beberapa wartawan investigasi dari media-media ekonomi terkemuka sebagai pengamat yang akan memastikan kasus ini viral dan tidak bisa ditutupi. Pada kolom pengatur waktu pengiriman otomatis, Alina tidak memilih tanggal esok hari. Ia menggeser kursornya pada kalender digital, menetapkan tanggal pengiriman tepat pada hari H pernikahan Reno dan Siska. Waktu pengiriman disetel pada pukul 7 malam lewat 30 menit, tepat di detik yang sama saat pembawa acara di Menshan itu akan meminta hadirin mengangkat gelas dan bersulang untuk kebahagiaan kedua mempelai. Alina menekan tombol kirim. Layar menampilkan indikator hitung mundur berwarna merah yang perlahan berdetak. Bom waktu itu kini telah aktif, tertanam rapi di dalam server, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menghancurkan seluruh sisa martabat, karir, serta nyawa Reno di hadapan para predator yang paling tidak kenal ampun. Sambil menutup laptopnya, Alina tersenyum tipis, merasakan kepuasan emosional yang menjalar hangat di dadanya, mengalahkan udara dingin paviliun malam itu. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menusuk musuhmu sendiri hingga tanganmu kotor oleh darah. Balas dendam yang paling elegan adalah dengan memberikan peta jalan kepada serigala-serigala buas yang lapar, dan membiarkan mereka yang mencabik-cabik musuhmu di tengah pesta kemenangannya sendiri. Reno dan Siska mungkin akan tidur nyenyak malam ini, memimpikan gaun pengantin ratusan juta dan bulan madu ke Eropa. Mereka tidak pernah menyadari bahwa detik demi detik yang berlalu menuju hari pernikahan mereka, sejatinya adalah langkah pasti menuju tiang gantungan. Rencana Alina kini telah mengunci setiap celah pelarian, dari sisi finansial melalui rentenir, dari sisi hukum properti melalui kepemilikan Menshan, dan kini, dari sisi kehancuran sosial melalui para elit yang murka. Skakmat sudah di depan mata, tinggal menunggu siapa pion malang pertama yang akan menyadari bahwa papan catur ini telah sepenuhnya dikuasai oleh sang ratu yang selama ini mereka anggap mati. 3 hari menjelang perhelatan akbar di Grand Arumdalu Menshan,
Udara di ibu kota terasa semakin kotor oleh polusi dan intrik. Di lantai 20 sebuah gedung perkantoran elit di kawasan Sudirman, Leo, pengacara pribadi Reno, sedang duduk bersandar di kursi kulit mahalnya. Dalam realitas hukum dan bisnis di masyarakat kita, keadilan seringkali bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang mampu membayar pengacara paling licin untuk merangkai kebohongan menjadi kebenaran yang sah di mata negara. Leo adalah perwujudan nyata dari pepatah tersebut. Pria perlente berusia akhir 40-an ini telah bertahun-tahun menjadi tukang bersih-bersih bagi segala kekacauan finansial dan skandal Reno. Dengan bayaran ratusan juta rupiah, Leo memastikan bahwa proses perceraian Reno dengan Alina nantinya akan berjalan mulus, memastikan sang istri sah keluar dari pernikahan tanpa membawa 1 sen pun dari harta Gonogini. Sore itu, Leo sedang menyesap kopi espresso ganda sambil membolak-balik salinan akhir dokumen legalitas kepemilikan Mensyahni yang baru saja dibeli Reno untuk Siska. Sebagai seorang praktisi hukum yang teliti dan selalu curiga pada segala hal, Leo memiliki kebiasaan untuk melakukan pemeriksaan silang ganda, double cross-check, pada setiap aset bernilai fantastis sebelum kliennya benar-benar menandatangani berita acara serah terima secara publik. Ia membuka portal daring Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, AHU, Kementerian Hukum dan HAM di layar komputernya, sekadar rutinitas untuk memastikan bahwa PT Maharani Gemilang yang didaftarkan Reno telah tervalidasi dengan sempurna tanpa ada sengketa. Jarinya mengetikkan nama perusahaan tersebut. Namun, saat halaman pangkalan data itu memuat hasilnya, kening Leo berkerut tajam. Ia memajukan wajahnya ke arah monitor. Matanya menyipit membaca deretan huruf yang tertera di sana. Ada 2 entitas perusahaan yang nyaris identik terdaftar di bulan yang sama. Satu adalah PT Maharani Gemilang, sebuah perusahaan kosong yang memang diinisiasi oleh Reno. Dan satu lagi adalah PT Maharani Gemilang Abadi, sebuah perusahaan investasi raksasa yang sudah aktif dan memiliki rekam jejak akuisisi properti. Jantung Leo mulai berdetak lebih cepat. Ia mengambil dokumen sertifikat Mensyah di atas mejanya, lalu menempelkannya di sebelah layar monitor. Ia membaca nomor registrasi akta pendirian yang tercantum di pojok kanan bawah sertifikat tersebut, lalu mencocokkannya dengan data di portal AHU. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika menetes dari pelipisnya. Nomor registrasi yang tertulis secara sah di sertifikat hak milik Mensyah itu bukanlah milik perusahaan Reno, melainkan milik PT Maharani Gemilang Abadi. Dengan tangan yang mulai gemetar, Leo mengklik profil susunan direksi dan Dewan Komisaris PT Maharani Gemilang Abadi. Ketika nama pemegang saham mayoritas tunggalnya muncul di layar, napas Leo seakan direnggut paksa dari paru-parunya. Nama yang tercetak tebal di sana adalah Alina Larasati, istri Reno. Perempuan yang selama ini digambarkan Reno sebagai ibu rumah tangga dungu, naif, dan sedang menderita depresi berat di sebuah paviliun kumuh. Kesadaran itu menghantam Leo bak palu godam tepat di ulu hatinya. Reno tidak membelikan Siska sebuah gedung pernikahan. Reno baru saja merampok uang perusahaannya sendiri untuk membelikan aset bernilai puluhan miliar secara legal dan sah kepada istri yang hendak ia ceraikan. Kepanikan luar biasa langsung menyergap akal sehat sang pengacara. Di dunia hukum korporat, ini adalah bencana berskala nuklir. Alina tidak hanya mempecundangi Reno, ia telah menjebaknya ke dalam jurang pidana penggelapan dan pencucian uang yang tidak bisa diselamatkan oleh pengacara selicin apapun. Jika pernikahan itu tetap dilangsungkan di Mensyah tersebut, Reno akan masuk ke dalam teritori kekuasaan Alina, menyerahkan lehernya sendiri ke tiang gantungan yang telah disiapkan istrinya. Lebih buruk lagi, sebagai pengacara yang menyusun draft-draft awal, Leo tahu bahwa dirinya bisa terseret sebagai tersangka turut serta atau pembantuan tindak pidana korporasi jika skandal ini meledak di media. Ia harus segera memperingatkan Reno. Jika Reno tahu hari ini juga, pesta pernikahan itu bisa dibatalkan dengan alasan darurat, mereka bisa mencairkan sisa aset yang ada dan melarikan diri ke luar negeri sebelum Alina mengambil tindakan hukum. Leo menyambar ponsel pintarnya, menekan panggilan cepat ke nomor Reno. Nada sambung berbunyi panjang, namun tidak ada jawaban. Ia menelepon lagi, kali ini ke nomor Siska. Sama saja, panggilannya dialihkan ke kotak suara. Mereka berdua kemungkinan besar sedang sibuk melakukan gladi bersih atau pamer kemesraan di butik,
buta terhadap kenyataan bahwa kiamat mereka tinggal menghitung jam. Sialan. Angkat. Reno, angkat. Umpat Leo sambil membanting tumpukan map ke lantai. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Informasi ini terlalu mematikan untuk disampaikan melalui pesan teks yang bisa bocor. Ia harus menyeret Reno keluar dari ilusinya secara langsung. Leo meraup kunci mobilnya, mengenakan jasnya dengan tergesa-gesa, dan berlari keluar dari ruangannya menuju lift. Ia akan mendatangi langsung apartemen Siska atau Mansion tempat mereka mengurus vendor. Pikirannya berpacu, merancang skenario pelarian, memikirkan negara mana yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Lift berdenting dan pintu terbuka di lantai dasar tempat parkir basement yang remang-remang. Suara langkah sepatu pantofel Leo bergema keras di dinding beton saat ia setengah berlari menuju mobil sedan mewahnya. Namun, saat tangannya baru saja menyentuh gagang pintu mobil, sebuah suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar lambat dan berirama dari arah pilar beton di belakangnya. Terburu-buru sekali. Pak pengacara, pesta klien Anda baru akan dimulai 3 hari lagi. Mengapa Anda sudah terlihat seperti tikus yang mencium bau asap dari kapal yang akan karam? Suara itu lembut, elegan, namun sangat dingin, membekukan darah Leo seketika. Ia menoleh perlahan, dan di bawah cahaya lampu neon basement yang berkedip, berdirilah Alina, tersenyum menatapnya dengan sebuah map merah di tangan. Gema ketukan sepatu hak tinggi Alina memecah keheningan basement yang suram, menghampiri Leo yang mematung di samping pintu sedan mewahnya. Di dalam struktur hierarki sosial masyarakat kita, seorang pengacara korporat seperti Leo seringkali merasa dirinya adalah dewa kecil yang kebal hukum, mampu memutarbalikkan fakta demi klien berduit dan menindas mereka yang lemah. Selama bertahun-tahun, ia telah memandang Alina sebelah mata, termakan oleh narasi Reno yang melabeli istrinya sebagai wanita rumahan yang bodoh, penurut, dan tidak tahu apa-apa soal kerasnya dunia luar. Namun, wanita yang kini berdiri berjarak 2 meter di hadapannya sama sekali tidak memancarkan aura korban yang depresi. Alina mengenakan trench coat hitam elegan, postur tubuhnya tegak menantang, dan tatapan matanya sedingin nitrogen cair yang siap membekukan kesombongan siapapun. Leo menelan ludah, mencoba menguasai kembali keterkejutannya dengan memasang topeng arogansi profesional andalannya. Nyonya Alina? Kejutan yang aneh melihat Anda berkeliaran di area parkir kantor saya. Kalau Anda datang untuk memohon soal pembagian harta gono gini, Anda datang ke tempat dan waktu yang salah. Saya sedang sangat terburu-buru menangani krisis klien saya, ucap Leo dengan nada merendahkan. Tangannya bersiap membuka pintu mobil untuk segera kabur dan menelepon Reno. Namun Alina tidak beranjak. Ia justru tersenyum miring yang membuat bulu kuduk Leo meremang. Krisis klien? Maksud Anda krisis yang baru saja Anda temukan 10 menit yang lalu di portal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pak Leo. Suara Alina tidak meninggi, tapi kata-katanya menghantam telinga sang pengacara bak guntur di siang bolong. Tangan Leo yang memegang gagang pintu mobil mendadak kaku. Otaknya yang cerdas seketika lumpuh memproses bagaimana wanita ini bisa tahu aktivitas komputernya di lantai atas. Jangan repot-repot menelepon suami saya yang tolol itu. Dia dan pelakor kesayangannya sedang sibuk mencicipi caviar untuk menu catering mereka esok lusa. Lanjut Alina sambil melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka. Leo mencoba melawan rentetan fakta itu. Anda melanggar hukum, Alina. Memanipulasi dokumen akta tanah dan memalsukan entitas perusahaan adalah tindak pidana berat. Begitu saya melaporkan ini kepada Reno dan pihak berwenang, Anda akan membusuk di penjara sebelum sempat menginjakan kaki di sidang perceraian. Leo menggertak dengan suara yang sengaja dikeraskan agar menggema di basement, berharap intimidasi hukum itu akan membuat nyali istri kliennya ciut. Di dunia nyata, gertakan pasal berlapis dari seorang pengacara kawakan biasanya sudah cukup untuk membuat orang awam menangis ketakutan dan memohon ampun. Sayangnya, Alina bukanlah orang awam. Mantan auditor forensik itu hanya terkekeh pelan, sebuah tawa kering yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Dengan gerakan sangat santai, Alina mengangkat map merah yang sejak tadi dipegangnya dan menempelkannya tepat di dada Leo. Silakan lapor, Pak Leo. Tapi sebelum Anda menjadi pahlawan kesiangan untuk suami saya
Saya sarankan Anda membaca dulu naskah kematian Anda sendiri di dalam map itu, bisik Alina tajam. Dengan tangan gemetar, Leo membuka map merah tersebut di bawah temaram lampu neon. Lembar pertama adalah salinan mutasi rekening dari sebuah bank tersembunyi, memperlihatkan aliran dana miliaran rupiah yang digelapkan Leo dari biaya perusahaan Reno selama 5 tahun terakhir, tanpa sepengetahuan kliennya sendiri. Lembar kedua adalah foto-foto beresolusi tinggi yang menampilkan Leo sedang keluar dari sebuah villa bersama seorang simpanannya, yang dibiayai menggunakan uang curian tersebut. Dan lembar ketiga adalah draft laporan resmi yang sudah ditandatangani Alina, ditujukan lengkap kepada Komisi Etik Advokat, pihak kepolisian, dan, yang paling membuat Leo pucat pasi, kepada istri sah Leo yang merupakan putri tunggal dari seorang pejabat tinggi kepolisian yang sangat ditakuti. Napas Leo terengah-engah seolah pasokan oksigen di basement itu telah disedot habis. Kakinya lemah seketika, membuatnya bersandar pada bodi mobil agar tidak ambruk ke lantai beton. Arogansinya hancur lebur tanpa sisa. Ia mengira sedang berhadapan dengan seekor domba yang menunggu disembelih. Tapi ternyata ia sedang menatap langsung ke dalam rahang monster yang telah menelan mangsanya hidup-hidup. Di masyarakat kita, Pak Leo, seorang pengacara kotor yang menipu kliennya sendiri untuk membiayai perselingkuhan, biasanya akan berakhir tragis jika ayah mertuanya mengetahui hal itu, ucap Alina dengan nada simpatik yang sangat mengejek. Saya memberimu satu pilihan mutlak. Tutup mulutmu rapat-rapat. Putuskan kontakmu dengan Reno mulai detik ini dengan alasan apapun, dan biarkan pernikahan konyol itu berjalan sesuai rencana di mansion milik saya lusa nanti. Jika ada satu pesan teks saja yang sampai ke ponsel Reno untuk memperingatkannya, map ini akan berada di meja ayah mertuamu dan meja penyidik dalam waktu kurang dari 1 jam. Karirmu tamat, hartamu disita, dan keluargamu hancur lebur. Leo menunduk dalam, keringat dingin membasahi kerah kemeja mahalnya. Ia tidak punya pilihan lain. Pengacara licin itu akhirnya mengangguk pelan, menyerah tanpa syarat di bawah kaki Alina. Jalan menuju hari penghancuran di altar kini telah bersih dari segala hambatan. Udara malam H-1 menjelang pernikahan di ibu kota terasa berat, seolah menyimpan tegangan listrik statis yang siap meledak menjadi badai. Di lantai dansa utama Grand Arumdalu Mansion yang telah dihiasi ribuan mawar putih impor, Siska berdiri berkacak pinggang, meneriakkan perintah kepada para kru dekorasi yang kelelahan. Di tengah masyarakat kita yang gila akan validasi, sindrom OKB, orang kaya baru, seringkali memanifestasikan dirinya dalam bentuk arogansi tanpa batas terhadap mereka yang dianggap memiliki kasta sosial lebih rendah. Siska adalah potret sempurna dari fenomena tersebut. Ia memarahi penata cahaya karena sorotan lampu kristalnya kurang membuat berlian di gaunnya berkilau, lalu melempar buket bunga gladi resik ke wajah seorang asisten florist, hanya karena ada satu kelopak mawar yang sedikit layu. Reno duduk di pinggir panggung, mengamati tingkah laku calon istrinya sambil tersenyum bangga, menyesap segelas whisky mahal. Pria itu merasa telah mencapai puncak rantai makanan. Ia berhasil mencampakkan istri tuanya ke paviliun kumuh, menggelapkan dana miliaran rupiah tanpa terendu siapapun, dan esok hari ia akan mengikat janji suci dengan perempuan muda di gedung yang ia yakini milik mereka berdua. Sebuah kesempurnaan ilusi yang memabukkan. Di saat yang sama, jauh dari kemegahan lampu kristal dan karpet merah mansion itu, sebuah pertemuan rahasia berskala sangat berbeda sedang berlangsung di sebuah ruang rapat privat di lantai teratas Hotel Bintang 5. Alina tidak lagi mengenakan daster lusuh atau merajut dengan wajah memelas di paviliun sempitnya. Malam ini, ia mengenakan setelan blazer sutra hitam legam dengan riasan wajah minimalis namun memancarkan otoritas absolut. Di hadapannya, duduk 4 orang pria berwajah serius yang menjadi ujung tombak rencana penghancurannya. Di ujung meja, ada Baskara, sang detektif swasta yang memegang komando logistik. Di sebelahnya duduk Inspektur Darmawan, seorang perwira polisi senior dari unit kejahatan ekonomi khusus yang sangat membenci koruptor kerah putih. Lalu ada Pak Hermawan, notaris legal perusahaannya. Dan yang paling mengejutkan, duduk di sudut paling gelap adalah Koh Asyang, bos rentenir lintah darat yang kini bekerja di bawah komando Alina. Mereka berlima adalah malaikat maut yang telah disewa Alina untuk menjemput nyawa sosial dan finansial Reno beserta Siska esok hari. Inspektur, Alina memulai rapat. Suaranya tenang namun memotong udara dingin ruangan itu bagai silet.
Pukul 7:30 esok malam, sistem otomatis saya akan mendistribusikan seluruh bukti forensik digital penggelapan dana proyek yang dilakukan Reno kepada klien-klien VIP-nya, termasuk beberapa pejabat penting dan konglomerat yang namanya tidak perlu saya sebutkan lagi di sini. Alina menatap perwira polisi itu lekat-lekat. Anda dan tim Anda akan bersiaga di perimeter luar Mansion sejak sore hari. Begitu email itu terkirim dan dibaca oleh para VIP yang menjadi tamu undangan utama Reno, kepanikan dan kemarahan mereka di dalam gedung akan menjadi dasar penangkapan yang sah atas dugaan penipuan berskala masif. Anda bisa langsung masuk dan memborgolnya di depan altar. Ini bukan delik aduan biasa. Bukti awalnya sudah sangat kuat untuk menjeratnya malam itu juga, sebelum ia sempat memusnahkan barang bukti atau melarikan diri ke luar negeri. Inspektur Darmawan mengangguk tegas. Perimeter akan kami kunci rapat, Nyonya Alina. Tidak akan ada tikus yang bisa keluar dari gedung itu besok malam. Alina kemudian mengalihkan pandangannya ke arah bos lintah darat bertubuh tambun di sudut ruangan. Koh Asyang, surat utang atas nama Siska Maharani yang nilainya kini membengkak menjadi belasan miliar rupiah ada di tangan Anda, sebagai perwakilan kuasa hukum perusahaan investasi saya. Saat polisi menyeret Reno turun dari altar, Siska pasti akan mencari perlindungan dan menyadari bahwa ia baru saja menikahi seorang buronan bangkrut. Saat itulah giliran Anda dan anak buah Anda masuk. Tagih utang itu tunai di tempat. Jika ia tidak bisa membayar, sita semua perhiasan yang menempel di tubuhnya dan seret dia keluar dari properti saya dengan cara yang Anda anggap pantas untuk seorang penipu berdarah dingin. Koh Asyang menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi emasnya. Dengan senang hati, Nyonya besar. Anak-anak saya sudah gatal ingin menagih janji perempuan licin itu. Rapat malam itu ditutup tanpa banyak basa-basi, karena setiap langkah eksekusi telah dihitung dengan presisi matematis. Alina berdiri, merapikan blazernya, dan menatap pantulan dirinya di dinding kaca yang menghadap ke gemerlap lampu kota Jakarta. Malam sebelum badai selalu terasa sunyi, namun besok, di atas altar kemunafikan mereka sendiri, guntur kemarahan Alina akan menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, Grand Arumdalu Mansion seolah bertransformasi menjadi istana dongeng yang turun dari kahyangan. Sejak sore, rentetan mobil mewah, mulai dari Mercedes-Benz S-Class, Bentley, hingga Rolls-Royce, mengular di sepanjang jalan masuk menuju lobi utama berkanopi megah. Ratusan tamu undangan dengan busana gemerlap, setelan jas desainer ternama, dan perhiasan berkilau melangkah masuk melewati karpet merah yang ditebarkan khusus untuk menyambut mereka. Di dalam masyarakat kelas atas yang terobsesi dengan citra, sebuah pesta pernikahan bukan sekadar perayaan cinta, melainkan ajang pamer kekuasaan, unjuk kekuatan finansial, dan pembuktian status sosial di mata kolega bisnis serta para pesaing. Reno, yang malam itu mengenakan tuxedo pesanan khusus dari penjahit legendaris Eropa, berdiri di dekat pintu masuk utama, menyambut para tamu VIP-nya dengan senyum lebar yang memancarkan kesombongan tak terhingga. Di sampingnya berdiri Siska, dibalut gaun pengantin sutra bertatahkan kristal Swarovski yang harganya setara dengan rumah mewah, memamerkan senyum termanis yang pernah ia latih di depan cermin. Mereka berdua terlihat sempurna, sebuah pasangan emas yang dielu-elukan oleh ratusan pasang mata malam itu. Bagi Siska, malam ini adalah puncak dari seluruh kebohongannya yang dirangkai bertahun-tahun. Ia menyalami para istri pejabat dan konglomerat yang dulunya bahkan enggan meliriknya saat ia masih menjadi perempuan simpanan biasa. Kini, dengan status baru sebagai nyonya besar pemilik mansion senilai puluhan miliar, atau setidaknya, begitulah yang ia yakini, Siska merasa kebal dari jerat hukum maupun tagihan rentenir yang memburunya. Ia melirik tajam ke arah seorang direktur bank yang dulu pernah meremehkannya, memastikan pria itu melihat cincin berlian 5 karat yang melingkar di jari manisnya. Di sisi lain ruangan, Reno sibuk berbasa-basi dengan Bapak Hartono, konglomerat properti raksasa, dan beberapa pejabat teras pemerintahan. Reno menepuk bahu mereka dengan sok akrab, membanggakan kesuksesan perusahaannya yang ia klaim sedang meroket pesat. Pria arogan itu merasa menjadi pusat alam semesta, yakin bahwa ia telah menaklukkan dunia bisnis, mengalahkan istri tuanya yang dungu, dan mendapatkan piala kemenangan berupa wanita muda nan cantik di sisinya. Ilusi keagungan itu terasa begitu nyata, memabukkan,
dan mengaburkan segala sisa akal sehat yang mungkin masih dimilikinya. Tepat pukul 7 malam, dentang lonceng orkestra simfoni yang disewa khusus dengan harga miliaran rupiah menggema di seluruh penjuru aula utama Mansion, menandakan dimulainya acara puncak. Seluruh tamu undangan, yang jumlahnya mencapai 500 orang dari kalangan elit, perlahan mengambil tempat duduk di kursi-kursi berbalut bludru merah yang mengelilingi panggung altar berlapis kaca. Lampu gantung kristal raksasa di langit-langit diredupkan perlahan, menyisakan lampu sorot dramatis yang terfokus pada Reno dan Siska yang kini berjalan beriringan menuju altar. Tepuk tangan riuh rendah menyertai langkah mereka. Siska mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menikmati setiap detik sorotan kamera dari para fotografer profesional yang mengabadikan momen bersejarah kemenangannya. Ia merasa seperti seorang ratu yang baru saja dilantik. Saat mereka berdua tiba di atas altar, sang pembawa acara, seorang selebritas papan atas dengan bayaran fantastis, mengambil alih mikrofon dan mulai merangkai kata-kata puitis tentang cinta sejati, kesetiaan, dan takdir yang mempertemukan dua jiwa yang sempurna ini. Sebuah narasi munafik yang membuat mual siapapun yang mengetahui kebusukan di baliknya. Di tempat yang sangat jauh dari kemewahan itu, di dalam sebuah van hitam tanpa jendela yang terparkir 2 blok dari gerbang Mansion, Alina duduk dengan tenang menghadap deretan monitor menyala. Tangan kanannya bertumpu ringan di atas tetikus komputer, sementara tangan kirinya memegang secangkir kopi hitam tanpa gula. Di sekelilingnya, Inspektur Darmawan, Detektif Baskara, dan Koh Asyang berdiri tegak dalam keheningan yang mencekam, mengamati siaran langsung suasana pesta di dalam gedung dari kamera tersembunyi. Layar monitor utama menampilkan wajah Reno dan Siska di atas altar, tersenyum sumringah seolah tak ada dosa yang pernah mereka lakukan. Jam digital di sudut kanan bawah layar menunjukkan pukul 7:29 menit dan 50 detik. 10 detik lagi menuju jadwal yang telah Alina tetapkan. Di dalam Mansion, sang pembawa acara dengan suara baritonnya yang memukau berkata, "Dan sekarang, para hadirin yang terhormat, sebelum kita bersulang untuk kebahagiaan kedua mempelai, mari kita saksikan sebuah video persembahan khusus, sebuah kilas balik perjalanan cinta luar biasa dari Bapak Reno dan Ibu Siska." Alina menekan pelatuknya. Ia mengeklik tombol, kirim, di layarnya tepat di detik yang sama saat lampu panggung utama benar-benar dipadamkan. Bom waktu digital itu melesat ke ratusan alamat surel tamu VIP, dan layar proyektor raksasa di belakang altar perlahan menyala. Layar proyektor raksasa berukuran 6x10 meter di belakang altar itu menyala terang, membelah kegelapan aula utama Grand Arumdalu Mansion. Ratusan tamu VIP menahan napas, menantikan montase foto-foto romantis berlatar lagu cinta yang mendayu-dayu. Namun, alih-alih alunan musik klasik, yang menggema melalui sistem tata suara berkekuatan puluhan ribu watt itu adalah suara tawa melengking yang sangat familiar. Tawa Siska. Gambar di layar sama sekali tidak menampilkan kemesraan sepasang kekasih, melainkan rekaman resolusi tinggi dari sebuah klub malam eksklusif. Di dalam video tersebut, Siska yang berpakaian minim sedang duduk di sofa VIP bersama rekan-rekan sosialitanya, memegang segelas koktail, dan tertawa meremehkan. "Reno itu cuma sapi perahku yang paling dungu." Suara Siska dari dalam video bergema memantul di dinding marmer aula, menusuk telinga setiap orang yang hadir. "Dia pikir aku mencintainya? Aku cuma butuh status direkturnya dan hartanya untuk meyakinkan lintah darat. Begitu surat tanah Mansion ini beres dan pelunasan utangku selesai, aku akan mencari cara untuk memeras sisa hartanya dan mencampakkannya." Kalimat itu meluncur tanpa ampun, dipertontonkan di depan 500 elit ibu kota, menelanjangi habis-habisan karakter asli sang pengantin wanita. Siska yang berdiri di altar mendadak pucat pasi seperti mayat, lututnya bergetar hebat. Sementara Reno, matanya terbelalak nyaris keluar dari sarangnya, menatap layar raksasa itu dengan rahang yang jatuh ke dada. Ilusi cinta sejatinya baru saja disembelih di depan publik. Namun, siksaan itu baru permulaan. Belum sempat Reno mencerna penghinaan luar biasa dari wanita yang dipujanya, layar raksasa itu berkedip dan berganti tayangan. Kali ini, bukan lagi rekaman perselingkuhan murahan, melainkan deretan grafis finansial yang sangat detail. Layar menampilkan mutasi rekening resmi dari perusahaan Reno, memperlihatkan bagaimana aliran dana proyek-proyek fiktif disalurkan.
Sebuah panah merah besar berkedip di layar, menghubungkan nama-nama klien VIP yang duduk di barisan terdepan, seperti Bapak Hartono sang konglomerat properti, dan beberapa pejabat terkemuka, dengan rekening penampung rahasia milik Siska. Nominal yang tertera di sana tidak main-main. Puluhan miliar rupiah uang muka proyek bangunan telah dialihkan secara sistematis untuk membeli perhiasan, membayar sewa gedung pernikahan ini, dan menutupi utang judi Siska. Di dalam realitas masyarakat kelas atas, sebuah perselingkuhan mungkin hanya akan menjadi bahan gosip murahan di meja arisan. Namun, menyentuh dan mencuri uang dari kantong para predator berkuasa ini adalah sebuah dosa besar yang tidak termaafkan. Mencuri dari konglomerat adalah tindakan bunuh diri sosial dan literal yang paling fatal. Tepat saat grafis aliran dana korupsi itu terpampang jelas, sebuah fenomena yang mengerikan terjadi secara serentak di dalam aula tersebut. Ratusan ponsel pintar milik para tamu VIP, asisten pribadi mereka, hingga beberapa wartawan media bisnis yang diundang Reno untuk meliput, berbunyi nyaris bersamaan. Suara notifikasi surel masuk itu bertalu-talu mengalahkan keheningan yang mencekam. Bapak Hartono, yang duduk di kursi VIP baris pertama, mengerutkan kening dan membuka ponselnya. Wajah tuanya yang berwibawa seketika memerah padam. Surel anonim yang dikirimkan sistem otomatis Alina telah mendarat sempurna di kotak masuknya, membawa lampiran PDF berisi bukti forensik digital lengkap yang tak bisa disangkal. Tidak butuh waktu lama bagi para tamu elit lainnya untuk menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadiri sebuah pesta pernikahan, melainkan sedang mendanai sirkus penipuan yang dilakukan oleh pria yang berdiri di atas altar tersebut. Suasana yang tadinya penuh senyum palsu dan keanggunan, dalam hitungan detik berubah menjadi lautan kemarahan yang mendidih. Wajah-wajah ramah para kolega bisnis berubah menjadi seringai serigala yang siap mencabik-cabik mangsanya. Umpatan kasar mulai terdengar dari barisan depan, menghancurkan sisa-sisa kesopanan kelas atas yang selalu mereka junjung tinggi. Matikan layarnya. Matikan mesin sialan itu sekarang juga. Teriak Reno histeris. Suaranya pecah dan panik. Ia berlari ke arah meja operator. Namun teknisi yang sudah diamankan oleh orang suruhan Alina menolak bergerak, membiarkan kebenaran itu terus menyala terang. Di atas altar, Siska jatuh terduduk. Gaun pengantin ratusan jutanya terseret kusut di lantai kaca. Ia mencoba meraih tangan Reno, namun pria yang baru saja menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan itu menepis tangannya dengan jijik dan penuh amarah. "Kau menjebakku, wanita jalang," raung Reno, lupa pada ratusan mata yang menatap mereka dengan penuh rasa murka. Keributan mulai tak terkendali. Bapak Hartono berdiri, menggebrak meja bundarnya hingga gelas kristal pecah berantakan. "Reno Aditama, kau berani merampok uang investasiku untuk membiayai pesta pelacurmu ini?" teriak sang konglomerat dengan suara menggelegar, membuat seluruh ruangan bergetar. Beberapa pengawal pribadi VIP mulai merangsek maju mendekati altar. Reno mundur teratur. Wajahnya bersimbah keringat dingin, menyadari bahwa karirnya, reputasinya, dan nyawanya telah tamat malam ini juga. Pesta kemegahan itu telah hancur berantakan menjadi arena penghakiman yang paling kejam. Dan tepat pada saat kekacauan mencapai titik didihnya, pintu utama aula raksasa itu berderi terbuka dengan suara yang sangat berat dan mengintimidasi. Pintu utama kayu jati berukir raksasa dari Grand Arumdalu Mansion itu berderi terbuka dengan suara gemuruh yang seolah membelah bumi, seketika membungkam segala jeritan, umpatan, dan kekacauan yang tengah mendidih di dalam aula. Cahaya kilat dari badai di luar gedung menyambar, memancarkan siluet beberapa sosok yang berdiri tegak di ambang pintu. Ratusan pasang mata tamu VIP, yang sedetik lalu dikuasai amarah karena uang mereka dirampok, kini menoleh serentak dengan napas tertahan. Dari balik bayang-bayang, muncullah Alina. Ia tidak datang dengan daster lusuh, air mata histeris, atau wajah memelas yang selalu dikarang oleh Reno di depan rekan-rekan bisnisnya. Malam ini, Alina menjelma menjadi perwujudan sejati dari Dewi Keadilan yang tak kenal ampun. Ia mengenakan gaun malam berpotongan tajam berwarna hitam legam yang memancarkan aura kekuasaan absolut, dipadukan dengan mantel bulu sintetis elegan yang membungkus bahunya. Langkahnya pelan, berirama, dan terukur. Di belakangnya, mengekor formasi algojo yang telah ia siapkan,
Inspektur Darmawan dengan seragam dinas lengkap beserta belasan personel kepolisian bersenjata, Pak Hermawan sang notaris senior yang menenteng tas kerja berisi dokumen legal, dan Koh Asyang sang bos rentenir yang menyeringai bengis bersama para penagih utangnya yang berwajah garang. Di dalam realitas sosial kita yang seringkali patriarkis, ada sebuah ekspektasi beracun bahwa seorang istri yang diselingkuhi harus meratap, mengemis cinta suaminya kembali, atau mencakar wajah sang pelakor di depan umum hingga menjadi tontonan murahan. Masyarakat seringkali lebih suka melihat perempuan hancur dan bertarung memperebutkan satu pria tak berguna. Namun, ketukan sepatu hak tinggi Alina di atas karpet merah malam itu menghancurkan seluruh stereotip usang tersebut. Ia membelah lautan tamu elit yang secara naluriah menyibak, memberikan jalan baginya layaknya seorang ratu yang kembali untuk merebut tahtanya. Para konglomerat dan pejabat yang tadi mengamuk, kini terdiam kaku. Beberapa dari mereka, termasuk Bapak Hartono, mengenali Alina sebagai mantan auditor brilian yang dulu pernah menangani portofolio perusahaan mereka sebelum ia memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Tatapan kebingungan dan kekaguman bercampur aduk di wajah para VIP itu, menyadari bahwa wanita yang selama ini dianggap sakit jiwa oleh Reno, ternyata adalah sang dalang jenius di balik pendedahan mega skandal korupsi malam ini. Alina melangkah menaiki undakan altar yang terbuat dari kaca, berdiri tepat di hadapan Reno dan Siska. Jarak mereka kini hanya terpaut 1 meter. Siska, yang gaun pengantin ratusan jutanya telah basah oleh keringat dingin dan air mata ketakutan, beringsut mundur hingga punggungnya menabrak pilar dekorasi. Sementara Reno, pria yang 5 menit lalu merasa sebagai penguasa dunia, kini menatap istrinya dengan rahang bergetar hebat. Wajahnya sepucat mayat, matanya memancarkan horor yang tak terlukiskan. "Alina, apa yang kau lakukan di sini? Kaukah yang melakukan semua gila ini?" desis Reno dengan suara parau, masih mencoba mencari celah untuk menyalahkan istrinya di tengah kehancuran buktinya sendiri. Alina tidak menjawab dengan teriakan. Ia hanya tersenyum dingin, sebuah senyum asimetris yang menembus langsung ke dasar tulang rusuk Reno. Dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang, Alina mengangkat tangan kirinya. Pak Hermawan segera melangkah maju, membuka tas kerjanya, dan menyerahkan sebuah map kulit tebal berwarna merah menyala ke tangan Alina. Tanpa sedikit pun keraguan, Alina menjatuhkan map itu tepat di dada suaminya hingga terdengar bunyi tamparan kertas yang keras. Map itu jatuh berserakan di lantai kaca altar, memperlihatkan isinya yang berstempel resmi negara. "Itu adalah surat perintah pengusiran resmi, Reno," ucap Alina. Suaranya mengalun tenang namun menggema di seluruh penjuru aula berkat mikrofon kecil yang sengaja ia pasang di kerahnya, tersambung langsung ke sistem tata suara gedung. "Kalian berdua sedang berdiri di atas properti pribadi milik PT Maharani Gemilang Abadi, sebuah perusahaan investasi yang 100% sahamnya adalah milikku. Kau mencuri uang puluhan miliar dari klien-klienmu yang terhormat di ruangan ini, hanya untuk membelikan sebuah gedung yang sertifikatnya secara legal jatuh ke tanganku. Jadi, sebagai pemilik sah gedung ini, aku memerintahkan kalian berdua untuk angkat kaki dari propertiku malam ini juga." Mendengar deklarasi mutlak itu, napas Siska seakan berhenti. Ilusi tentang status nyonya besar dan kepemilikan mensyah mewah tempatnya bernaung hancur berkeping-keping menjadi debu. Siska menjerit histeris, meremas rambutnya sendiri yang telah ditata rapi. Ia menoleh ke arah Reno, meminta perlindungan. Namun Reno sendiri sudah rubuh bertumpu pada kedua lututnya, menyadari bahwa kebodohannya tak tertolong lagi. Ia telah membiayai kehancurannya sendiri dengan tangannya sendiri. Sebelum Reno atau Siska sempat merespons, Alina kembali menerima map kedua dari notarisnya dan melemparkannya ke wajah Siska. "Dan untukmu, Siska," lanjut Alina dengan nada yang kini lebih tajam dari sembilu. "Itu adalah hadiah pernikahanku untukmu." Salinan surat cerai sepihak yang sudah kuajukan ke pengadilan dengan bukti pidana lengkap, memastikan Reno keluar dari pernikahan kami tanpa membawa 1 sen pun. Dan yang lebih penting dari itu, Alina memberi isyarat dengan kepalanya. Koh Asyang yang bertubuh tambun melangkah maju sambil mengisap cerutunya, menyodorkan selembar dokumen tebal dengan cap jempol darah Siska di atasnya. Mata Siska membelalak ngeri melihat rentenir lintah darat itu berada di sana. "Mulai detik ini, seluruh utang judimu yang bernilai 15 miliar rupiah, sah menjadi milikku. Aku telah membeli nyawamu."
Siska. Dan karena kau gagal menikahi seorang miliarder malam ini, utang itu jatuh tempo sekarang juga. Suasana di altar itu benar-benar menjelma menjadi neraka jahanam bagi kedua antagonis tersebut. Di depan ratusan tamu VIP yang menatap penuh jijik, dikelilingi oleh polisi yang siap memborgol, dan diancam oleh rentenir kejam, Reno dan Siska akhirnya menyadari satu kebenaran absolut. Mereka tidak pernah mempermainkan Alina. Sejak awal, merekalah yang sedang dipermainkan di atas papan catur yang setiap langkahnya telah dirancang oleh Alina untuk membawa mereka pada kepuasan emosional balas dendam yang paling sempurna, tanpa celah, dan tanpa ampun. Keheningan di aula utama Grand Arumdalu Mansion kini telah menguap, digantikan oleh riuh rendah kepanikan dan amarah yang meledak tak terkendali. Inspektur Darmawan, tanpa membuang waktu sedetik pun, melangkah melewati pecahan gelas kristal di lantai altar. Dengan gerakan sigap dan terlatih, ia mencengkeram kerah belakang tuxedo pesanan khusus yang dikenakan Reno, memaksa pria arogan itu berdiri dari lututnya yang gemetar. Reno Aditama, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana korporasi, pencucian uang, dan penipuan berlapis. Segala perkataan Anda dapat dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Suara klik logam baja yang mengunci pergelangan tangan suaminya terdengar seperti melodi paling indah di telinga Alina. Reno meronta pelan. Air mata keputusasaan membasahi pipinya yang tadi memerah karena sombong. Ia menatap ke arah kerumunan tamu VIP, berharap ada salah satu kolega bisnis atau pejabat yang sudi menggunakan pengaruhnya untuk menolong. Namun, harapan Reno hancur lebur seketika. Alih-alih mendapatkan pertolongan, yang ia lihat hanyalah barisan wajah bengis para predator finansial yang siap mengulitinya hidup-hidup. Bapak Hartono, sang konglomerat properti, melangkah maju dengan tongkat kayunya, menunjuk tepat ke wajah Reno yang berpeluh dingin. Jangan harap kau bisa menghirup udara bebas lagi. Reno, pengacaraku akan memastikan asetmu disita sampai ke akar-akarnya malam ini juga, dan aku sendiri yang akan memastikan kau membusuk di sel isolasi paling bawah. Ancam Hartono dengan suara menggelegar. Reno menunduk. Nyalinya menciut habis. Ia baru menyadari bahwa istrinya tidak hanya memenjarakannya, tetapi juga memastikan ia menjadi musuh nomor satu bagi orang-orang paling berkuasa di negeri ini. Tidak ada ruang negosiasi, tidak ada uang pelicin yang bisa menyelamatkannya, karena seluruh uang curiannya telah terkunci rapi di dalam rekening perusahaan Alina melalui skema manipulasi akta Mansion ini. Reno diseret turun dari altar oleh dua orang polisi berbadan tegap, melewati tatapan jijik ratusan tamu undangan yang mengutuknya. Jas mahalnya kusut masai, kebanggaannya hancur, dan hidupnya resmi tamat malam itu juga. Di sisi lain altar, mimpi buruk yang tak kalah mengerikan sedang menelan Siska hidup-hidup. Menyadari pelindung satu-satunya telah diborgol dan diseret pergi, insting bertahan hidup Siska mengambil alih. Ia mencoba mengangkat ujung gaun pengantin ratusan jutanya, berniat menyelinap lari melalui pintu belakang panggung pelaminan. Namun, Koh Asyang hanya memberi isyarat kecil dengan jentikan jarinya. 3 orang penagih utang bertubuh kekar langsung melompat dan mencegat Siska, mencengkeram kedua lengannya dengan kasar hingga wanita itu menjerit kesakitan. Mau lari kemana? Nyonya besar, kekeh salah satu penagih utang dengan wajah penuh bekas luka. Pesta belum selesai. Tagihan belasan miliar rupiahmu baru saja jatuh tempo detik ini juga. Siska meronta histeris. Air matanya melunturkan riasan wajah tebal yang telah dirias berjam-jam lamanya. Ia menatap Alina dengan tatapan memelas yang sangat menjijikan, mengemis ampunan seolah pengkhianatan kejam yang ia lakukan selama bertahun-tahun bisa dihapus dengan satu permintaan maaf. Di dalam dunia nyata, banyak perempuan perebut suami orang yang berlindung di balik narasi bahwa mereka hanyalah korban cinta buta, menolak bertanggung jawab atas manipulasi sadar yang mereka lakukan. Siska mencoba memainkan kartu air mata itu untuk terakhir kalinya. Alina, kumohon, maafkan aku. Aku hilaf. Alina, Reno yang memaksaku. Dia yang menjebakku dengan uangnya. Tolong jangan biarkan para preman ini membawaku. Aku ini sahabatmu. Jerit Siska memilukan Alina berdiri tegak di tempatnya, menatap wanita yang mengkhianatinya itu dengan ekspresi sedatar dinding beton. Tidak ada setetes pun empati yang tersisa di matanya.
Sahabat tidak menertawakan penderitaan saudarinya sendiri sambil mencoba gaun pengantin di butik mewah, Siska. Dan sahabat tidak mencuri uang demi melunasi utang judi di meja kasino bawah tanah. Desis Alina dingin, kata-katanya setajam belati yang menancap tepat di jantung kebohongan Siska. Bawa dia keluar dari propertiku sekarang juga. Perintah Alina tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun. Atas aba-aba absolut itu, para penagih utang Koh Asyang menyeret Siska turun dari altar tanpa belas kasihan. Gaun sutra bertatahkan kristal Swarovski itu robek parah karena tersangkut ujung tangga kaca, meninggalkan jejak kain putih kotor di lantai marmer. Mahkota kecil yang bertengger di kepalanya jatuh dan terinjak hingga hancur berkeping-keping. Suara jeritan histeris Siska terus menggema, menjauh hingga akhirnya tertelan oleh deru hujan badai dan sirene mobil polisi di luar gedung. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, pesta pernikahan termegah tahun ini hancur berantakan tanpa sisa. Lobi utama yang tadinya dipenuhi tawa palsu dan denting gelas kristal, kini kosong melompong bak rumah hantu. Bunga-bunga mawar putih impor yang menghiasi ruangan tampak layu dan menyedihkan di bawah cahaya lampu yang kini telah dinyalakan sepenuhnya. Alina mengedarkan pandangannya ke sekeliling aula raksasa yang kini sah secara hukum menjadi miliknya itu. Ia telah membuktikan bahwa keadilan tidak selalu harus dicari sambil meratap di ruang sidang yang berbelit-belit. Kadangkala, keadilan yang paling memuaskan adalah keadilan yang dirangkai sendiri dengan kecerdasan, kesabaran, dan eksekusi yang tak kenal ampun. Ia melangkah perlahan menuju meja panjang tempat catering mewah yang tak tersentuh disajikan. Dengan tangan yang sangat tenang dan elegan, Alina mengambil sebuah gelas kristal ramping, lalu menuangkan sampanye merah kualitas terbaik ke dalamnya. Alina berjalan kembali ke tengah aula, berdiri sendirian di bawah lampu gantung kristal raksasa yang memancarkan cahaya keemasan. Ia mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi ke arah altar yang kini kosong, berserakan, dan hancur, memberikan sebuah penghormatan sinis untuk 2 orang rakus yang mengira bisa menghancurkan hidupnya tanpa konsekuensi. Selamat menempuh hidup baru di neraka kalian masing-masing, bisik Alina pelan, senyum kemenangan yang sejati akhirnya mereka sempurna di bibirnya. Ia menyesap sampanye itu perlahan, merasakan kelegaan luar biasa yang mengalir membasuh seluruh luka pengkhianatan di jiwanya. Kepuasan emosional yang ia rasakan malam ini jauh lebih mahal dari nilai gedung puluhan miliar tempat ia berpijak. Dengan langkah anggun dan ritmis, Alina berbalik meninggalkan altar. Sepatu hak tingginya kembali mengetuk lantai marmer, menggema membelah keheningan malam yang panjang. Ia melangkah keluar dari pintu utama Grand Arumdalu Mansion, menembus sisa-sisa rintik hujan kota Jakarta yang mulai mereda, menyongsong kebebasan absolut dan lembaran hidup baru yang telah menantinya. Balas dendam telah tuntas hingga ke akarnya, dan malam itu, Alina keluar sebagai satu-satunya pemenang yang tak tersentuh. Keheningan di aula utama Grand Arumdalu Mansion kini telah menguap, digantikan oleh riuh rendah kepanikan dan amarah yang meledak tak terkendali. Inspektur Darmawan, tanpa membuang waktu sedetik pun, melangkah melewati pecahan gelas kristal di lantai altar. Dengan gerakan sigap dan terlatih, ia mencengkeram kerah belakang tuxedo pesanan khusus yang dikenakan Reno, memaksa pria arogan itu berdiri dari lututnya yang gemetar. Reno Aditama, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana korporasi, pencucian uang, dan penipuan berlapis. Segala perkataan Anda dapat dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Suara klik logam baja yang mengunci pergelangan tangan suaminya terdengar seperti melodi paling indah di telinga Alina. Reno meronta pelan. Air mata keputusasaan membasahi pipinya yang tadi memerah karena sombong. Ia menatap ke arah kerumunan tamu VIP, berharap ada salah satu kolega bisnis atau pejabat yang sudi menggunakan pengaruhnya untuk menolong. Namun, harapan Reno hancur lebur seketika. Alih-alih mendapatkan pertolongan, yang ia lihat hanyalah barisan wajah bengis para predator finansial yang siap mengulitinya hidup-hidup. Bapak Hartono, sang konglomerat properti, melangkah maju dengan tongkat kayunya, menunjuk tepat ke wajah Reno yang berpeluh dingin. Jangan harap kau bisa menghirup udara bebas lagi. Reno, pengacaraku akan memastikan asetmu disita sampai ke akar-akarnya malam ini juga, dan aku sendiri yang akan memastikan kau membusuk di sel isolasi paling bawah. Ancam Hartono dengan suara menggelegar. Reno menunduk. Nyalinya menciut habis.
Ia baru menyadari bahwa istrinya tidak hanya memenjarakannya, tetapi juga memastikan ia menjadi musuh nomor satu bagi orang-orang paling berkuasa di negeri ini. Tidak ada ruang negosiasi, tidak ada uang pelicin yang bisa menyelamatkannya, karena seluruh uang curiannya telah terkunci rapi di dalam rekening perusahaan Alina melalui skema manipulasi akta Mensyahn ini. Reno diseret turun dari altar oleh dua orang polisi berbadan tegap, melewati tatapan jijik ratusan tamu undangan yang mengutuknya. Jas mahalnya kusut masai, kebanggaannya hancur, dan hidupnya resmi tamat malam itu juga. Di sisi lain altar, mimpi buruk yang tak kalah mengerikan sedang menelan Siska hidup-hidup. Menyadari pelindung satu-satunya telah diborgol dan diseret pergi, insting bertahan hidup Siska mengambil alih. Ia mencoba mengangkat ujung gaun pengantin ratusan jutanya, berniat menyelinap lari melalui pintu belakang panggung pelaminan. Namun, Koh Asyang hanya memberi isyarat kecil dengan jentikan jarinya. 3 orang penagih utang bertubuh kekar langsung melompat dan mencegat Siska, mencengkeram kedua lengannya dengan kasar hingga wanita itu menjerit kesakitan. "Mau lari kemana, Nyonya besar?" kekeh salah satu penagih utang dengan wajah penuh bekas luka. "Pesta belum selesai. Tagihan belasan miliar rupiahmu baru saja jatuh tempo detik ini juga." Siska meronta histeris. Air matanya melunturkan riasan wajah tebal yang telah dirias berjam-jam lamanya. Ia menatap Alina dengan tatapan memelas yang sangat menjijikan, mengemis ampunan seolah pengkhianatan kejam yang ia lakukan selama bertahun-tahun bisa dihapus dengan satu permintaan maaf. Di dalam dunia nyata, banyak perempuan perebut suami orang yang berlindung di balik narasi bahwa mereka hanyalah korban cinta buta, menolak bertanggung jawab atas manipulasi sadar yang mereka lakukan. Siska mencoba memainkan kartu air mata itu untuk terakhir kalinya. "Alina, Alina, kumohon, maafkan aku. Aku hilaf. Alina, Reno yang memaksaku. Dia yang menjebakku dengan uangnya. Tolong jangan biarkan para preman ini membawaku. Aku ini sahabatmu." Jerit Siska memilukan Alina berdiri tegak di tempatnya, menatap wanita yang mengkhianatinya itu dengan ekspresi sedatar dinding beton. Tidak ada setetes pun empati yang tersisa di matanya. Sahabat tidak menertawakan penderitaan saudarinya sendiri sambil mencoba gaun pengantin di butik mewah, Siska. Dan sahabat tidak mencuri uang demi melunasi utang judi di meja kasino bawah tanah. Desis Alina dingin, kata-katanya setajam belati yang menancap tepat di jantung kebohongan Siska. "Bawa dia keluar dari propertiku sekarang juga," perintah Alina tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun. Atas aba-aba absolut itu, para penagih utang Koh Asyang menyeret Siska turun dari altar tanpa belas kasihan. Gaun sutra bertatahkan kristal Swarovski itu robek parah karena tersangkut ujung tangga kaca, meninggalkan jejak kain putih kotor di lantai marmer. Mahkota kecil yang bertengger di kepalanya jatuh dan terinjak hingga hancur berkeping-keping. Suara jeritan histeris Siska terus menggema, menjauh hingga akhirnya tertelan oleh deru hujan badai dan sirene mobil polisi di luar gedung. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, pesta pernikahan termegah tahun ini hancur berantakan tanpa sisa. Lobi utama yang tadinya dipenuhi tawa palsu dan denting gelas kristal, kini kosong melompong bak rumah hantu. Bunga-bunga mawar putih impor yang menghiasi ruangan tampak layu dan menyedihkan di bawah cahaya lampu yang kini telah dinyalakan sepenuhnya. Alina mengedarkan pandangannya ke sekeliling aula raksasa yang kini sah secara hukum menjadi miliknya itu. Ia telah membuktikan bahwa keadilan tidak selalu harus dicari sambil meratap di ruang sidang yang berbelit-belit. Kadangkala, keadilan yang paling memuaskan adalah keadilan yang dirangkai sendiri dengan kecerdasan, kesabaran, dan eksekusi yang tak kenal ampun. Ia melangkah perlahan menuju meja panjang tempat catering mewah yang tak tersentuh disajikan. Dengan tangan yang sangat tenang dan elegan, Alina mengambil sebuah gelas kristal ramping, lalu menuangkan sampanye merah kualitas terbaik ke dalamnya. Alina berjalan kembali ke tengah aula, berdiri sendirian di bawah lampu gantung kristal raksasa yang memancarkan cahaya keemasan. Ia mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi ke arah altar yang kini kosong, berserakan, dan hancur, memberikan sebuah penghormatan sinis untuk 2 orang rakus yang mengira bisa menghancurkan hidupnya tanpa konsekuensi. "Selamat menempuh hidup baru di neraka kalian masing-masing," bisik Alina pelan, senyum kemenangan yang sejati akhirnya merekah sempurna di bibirnya. Ia menyesap sampanye itu perlahan,
merasakan kelegaan luar biasa yang mengalir membasuh seluruh luka pengkhianatan di jiwanya. Kepuasan emosional yang ia rasakan malam ini jauh lebih mahal dari nilai gedung puluhan miliar tempat ia berpijak. Dengan langkah anggun dan ritmis, Alina berbalik meninggalkan altar. Sepatu hak tingginya kembali mengetuk lantai marmer, menggema membelah keheningan malam yang panjang. Ia melangkah keluar dari pintu utama Grand Arumdalu Mansion, menembus sisa-sisa rintik hujan kota Jakarta yang mulai mereda, menyongsong kebebasan absolut dan lembaran hidup baru yang telah menantinya. Balas dendam telah tuntas hingga ke akarnya, dan malam itu, Alina keluar sebagai satu-satunya pemenang yang tak tersentuh.